untuk pagi ini saya mengundang Miss Reni untuk memotivasi kita bahwa pendampingan di masa pandemi ini seperti apa sih dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan Miss Reni dulu. Ini adalah CV-nya Kak Reni. Nama Reni Madalena, Master Psikologi atau psikolog. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1993, masih muda. Hobi membaca, berenang, bermain, nonton film. Filmnya adalah film komedi. Nggak berani film horor ya Miss Reni ya. Pendidikan itu Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, kemudian psikologi profesi dengan peminatan klinis anak Universitas Tarumanegara. Nah, karya pelayanan pada saat ini yaitu pelatihan anak-anak prasejahtera di bawah Yayasan Putra Bahagia, psikolog klinis anak di Ed Familia, konselor di Pondok Siboncel, konselor di sekolah Santo Yakobus, psikolog di Smile Kids untuk terapi anak berkebutuhan khusus, dan psikolog di Asosiasi Art Therapist Indonesia. Itu dia sekilas CV-nya Miss Reni. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Miss Reni. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih semangatnya di pagi hari ini. Tadi kita udah joget-joget bersama ya. Luar biasa, langsung berasa banget semangatnya. Suara saya bisa terdengar cukup jelas ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dewi untuk kesempatan sharingnya, mengundang saya ke sini untuk kita sharing sama-sama. Mungkin kita akan nge-recharge lagi, mungkin ada kejenuhan-kejenuhan ya selama PJJ. Tapi kita akan coba untuk recharge sama-sama hari ini. Terus terima kasih juga Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Mungkin masih ada yang ngantuk ya tadi jam 8 gitu ya, apalagi weekend gitu, tapi tetap semangat untuk bangun pagi dan untuk mengikuti Zoom hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dari TK Murni Jaya Tubaba, sudah jauh-jauh dari Lampung nih, tetap ikut bareng-bareng, tapi untung karena virtual gini kita bisa ketemu ya, biarpun nggak perlu datang langsung gitu ya ke Jakarta. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit mengenai materinya hari ini. Oke, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Oke, kita akan memasuki materi mengenai adaptasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, untuk mungkin profil saya ini, tapi saya nggak perlu kenalkan lagi, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, kita kenapa sih kita mesti beradaptasi di tengah masa mengadaptasi proses pembelajaran kita di masa pandemi ini, gitu ya? Karena sejauh ini kita sudah mengalami pembelajaran jarak jauh sudah sekitar lebih dari 8 bulan ya, dari tanggal 16 Maret 2020, yang awalnya dicanangkan hanya 2 minggu itu. Tapi akhirnya berlanjut dari 2 minggu jadi 8 bulan. Dan awalnya mungkin kita masih di 2 minggu pertama mungkin masih ya udahlah nggak apa-apalah, baik-baik aja gitu, nggak masalah. Anak-anak juga mungkin masih senang-senang aja dapat libur ya di 2 minggu pertama, mungkin kayak cuma tugas-tugas tapi bisa boleh bangun siang, nggak perlu ke sekolah gitu. Tapi begitu diperpanjang jadi 8 bulan, ternyata banyak kendala-kendala nih gitu ya. Mungkin dari kita sebagai guru gitu, sebagai pengajar juga mengalami kendala gitu, dari anak-anak juga mengalami kendala gitu, mereka juga mulai mengalami kejenuhan, dan dari orang tua pun juga mengalami kejenuhan. Nah, kita akan bahas dari 3 sisi ini. Pertama dari sisi anak gitu ya. Anak-anak mulai mengalami kejenuhan karena mereka mulai kesulitan untuk berinteraksi gitu ya. Mungkin sejauh ini kita ada interaksi secara virtual,
Tapi interaksi secara virtual aja nggak terlalu cukup nih untuk anak-anak TK. Nanti kita akan lihat kenapa interaksi virtual aja nggak terlalu cukup ya. Tapi masih beruntung kalau masih bisa interaksi virtual dibandingkan tidak ada interaksi sama sekali. Di sekolah yang saya dampingi pun anak-anak TK-nya sudah mulai rame minta sekolah, Miss mau sekolah gitu, pengen ke sekolah, pengen ketemu teman gitu ya. Soalnya sudah 8 bulan. Mungkin itu juga yang dialami oleh siswa-siswa di TK Tarakanita Citra Raya dan di TK Murni Jaya Tubaba. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat dari sisi orang tua gitu ya. Dari orang tua pun juga mungkin ibu-ibu banyak, ibu bapak banyak yang menerima keluhan-keluhan dari orang tua murid gitu ya, kayak mungkin mereka sibuk kerja gitu ya, tapi harus mendampingi anaknya, harus mengerjakan tugas-tugas, dan pasti ada kejenuhan-kejenuhan dari mereka, dan terkadang kejenuhan-kejenuhan mereka juga membuat anak-anaknya jadi kesulitan untuk mengerjakan tugas, karena kan kalau anak TK masih butuh pendampingan full. Dampaknya apa? Dampaknya kena ke kita juga. Kalau misalnya mereka nggak ngerjain tugas, kita mau ngisi nilainya juga bingung gimana gitu. Mau ngisi nilainya kan nggak ada, kosong tugas-tugasnya. Nah, terus yang ketiga kita akan lihat dari sisi guru nih. Ini sisi yang sangat penting dan nggak boleh dilupakan gitu ya. Nggak cuma orang tua, nggak cuma anak, pasti guru pun juga ngerasa jenuh. Nah, mungkin kalau ditanya gitu ya, apa sih yang membuat Bapak Ibu ingin menjadi guru TK gitu ya. Nah, kenapa nggak, mungkin guru TK kan lebih ribet ya, mesti bikin aktivitas, terus kita mesti heboh gitu supaya anaknya senang gitu. Mungkin kalau kita ke SMA kita santai aja gitu, nggak terlalu heboh gitu, tapi juga tetap anak-anaknya tetap mau mendengarkan gitu ya, nggak terlalu banyak yang bilang katanya jadi guru TK lebih capek gitu atau apa gitu. Tapi kenapa kita tetap mau jadi guru TK gitu? Karena saya yakin karena adanya passion, adanya kecintaan dengan anak-anak. Makanya Bapak Ibu memutuskan untuk jadi guru TK gitu. Jadi guru TK adalah sarana rekreasi kita. Karena ketika ketemu anak tuh kebahagiaannya tuh benar-benar kayaknya nggak bisa tergambar dengan kata-kata ya, dengan kelucuan-kelucuan mereka gitu. Nah, tapi saat PJJ ini, guru-guru jadi nggak bisa interaksi langsung dengan anak. Yang tadinya kita kalau di kelas bisa tos, bisa main gitu sama anak-anak. Tapi karena PJJ ini kita ketemu mereka pun juga dari jarak jauh, secara virtual gitu, susah ketemu langsung, susah interaksi langsung. Nah, terus udah gitu juga mungkin tadinya kalau kita langsung gitu ya ketemu anak di kelas, saya yakin ibu-ibu dan bapak juga sudah banyak pengalaman gitu ya untuk mengobservasi anak ketika di kelas gitu, dan itu guru-guru TK biasanya baik sekali nih untuk kemampuan observasinya. Nah, tapi ketika PJJ ini kita juga akan jadi kesulitan untuk mengobservasi, karena kalau anak-anak kan kalau dia lari dari layar laptop, dari layar Zoom gitu ya, kita udah nggak tahu lagi apa yang dikerjakan. Kalau dulu dia lari kemana, kita masih bisa lihat, dia lagi baca buku di samping, atau dia lagi ngambil mainan di samping. Kalau sekarang dia ngapain gitu ya, keluar dari layar Zoom, dia mandi, dia makan, dia ngambil mainan atau apa, kita jadi nggak tahu. Dan kita juga susah untuk mantau progres perkembangan anak. Nah, jadi dengan segala perubahan-perubahan tersebut, kita juga pasti secara psikologis kita juga mengalami kejenuhan-kejenuhan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan itu? Nanti di materi, nanti kita akan lihat sama-sama di materi-materi berikutnya. Nah, tujuan dari seminar kali ini adalah guru-guru memahami kebutuhan anak di masa pandemi dan bisa membantu anak dalam proses adaptasi di tengah masa pandemi. Namun, ini yang perlu kita garis bawahi, namun tetap dengan memperhatikan kesejahteraan psikologis dari para guru. Gitu ya, jadi kita juga nggak bisa melupakan nih, kita fokus misalnya mengembangkan anak gitu ya, tapi kita nggak lupa dengan kesejahteraan psikologis dari guru-gurunya gitu. Kita juga perlu nih memperhatikan kesejahteraan psikologis dari guru-guru. Nah, jadi berdasar materi hari ini kita akan melihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di masa pandemi. Lalu kita akan
melihat metode pembelajaran apa yang cocok untuk anak, dan kita juga akan membekali dengan P3K psikologis untuk anak. Lalu kita juga, nah ini yang paling penting, kita akan mempelajari, kita akan menerapkan secara langsung, nanti kita akan buat juga sama-sama kotak P3K psikologis untuk guru-guru. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita akan melihat apa sih kebutuhan anak, gitu ya. Ini kebutuhan sebelum masa pandemi maupun selama masa pandemi. Yang pertama, kebutuhan anak adalah kebutuhan bermain dan rekreasi, gitu ya. Rekreasi, bermain itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan dari anak-anak, apalagi untuk anak TK, gitu ya. Jadi ada satu quote yang bilang, birds fly, fish swim, children play. Jadi naturalnya dari burung kita tahu mereka terbang, gitu ya. Ikan naturalnya yang mereka berenang, dan anak-anak ya naturalnya mereka memang bermain, gitu. Jadi bermain, kan makanya kalau di TK kita suka bilang bermain sambil belajar, gitu ya. Pokoknya intinya semuanya ada bermainnya, gitu ya. Karena memang kebutuhan dasar anak-anak TK ini masih bermain. Rekreasi juga dibutuhkan. Dulu mungkin siswa-siswa kita setiap weekend, gitu ya, mereka bisa ke mall sama orang tuanya, gitu ya. Karena mungkin dari Senin sampai Jumat mereka sekolah juga jenuh, gitu ya. Weekend mereka bisa ke mall. Terus mungkin pas liburan sekolah mereka bisa traveling, jalan-jalan, gitu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, apa yang terjadi di masa pandemi nanti kita akan lihat. Yang kedua, kebutuhannya adalah berinteraksi. Anak usia 3 tahun, ini mereka, kalau kita lihat ya, kalau anak umur 1 tahun kan mereka ya masih banyak kan di rumah, keluar sesekali. 2 tahun ya mungkin agak sering keluar rumah, tapi masih sesekali. Tapi di usia 3 tahun, anak biasanya sudah mulai bersekolah, dari kelompok bermain, TK, TKA, TKB, gitu ya. Karena memang itu kebutuhan mereka. Mereka butuh untuk berinteraksi, mereka butuh bersosialisasi, supaya mereka bisa kenal dengan orang lain, mereka tahu bagaimana cara-cara bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, makanya mereka tuh kalau kita lihat anak-anak TK, mereka tuh senang banget ya ketika bisa bermain dengan teman-temannya. Mereka bisa lari-larian, bisa interaksi, gitu. Itu mereka kebahagiaan buat mereka. Makanya pun beberapa orang tua, kita kan tahu sekarang sudah banyak sistem homeschooling, gitu ya. Tapi beberapa orang tua masih memilih untuk nggak homeschooling, gitu ya. Mereka lebih memilih untuk anaknya tetap disekolahkan, sekolah datang. Karena apa? Karena banyak dari mereka yang ngejar interaksinya. Kalau homeschooling interaksinya terbatas, nggak terlalu banyak, gitu ya. Biarpun memang nggak terlalu repot, mesti anterin anaknya ke sekolah, gitu. Tapi mereka rela, nggak apa-apa anterin anaknya sekolah, yang penting anaknya bisa belajar sosialisasi, belajar interaksi. Nah, terus yang selanjutnya, secara afeksi. Yang kebutuhan yang ketiga adalah afeksi dan stimulasi. Mereka butuh dicintai, diberi kasih sayang. Nah, kalau ini mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu ya, bahasa kasih yang paling kuat untuk anak adalah bahasa kasih sentuhan fisik, gitu ya. Dengan sentuhan fisik mereka bisa ngerasa dicintai, mereka bisa merasa disayangi, gitu. Makanya kita kan sering banget kalau sama anak kita suka tos, gitu, atau misalnya kita belai kepalanya, atau kayak misalnya peluk, gitu ya. Kita kalau misalnya menunjukkan kasih sayang ke mereka, gitu, atau salam, gitu ya, biasanya kontak fisik itu sangat membangun bonding kita dengan mereka, gitu. Waktu itu saya sempat ngobrol, gitu ya, sama guru TK juga. Dia bilang pas pandemi awal-awal dulu kan, sebelum kita PJJ sekitar bulan Februari, gitu kan, udah mulai diberlakukan salam seperti ini, gitu, karena nggak boleh kontak fisik. Terus dia juga bilang, kayaknya susah ya kalau kita ke anak TK nggak kontak fisik, karena kan mereka itu kan butuh bondingnya adalah dengan sentuhan. Kalau kita nggak bisa kasih sentuhan, ya sulit juga untuk mendekatkan diri ke mereka, gitu. Nah, di tengah masa pandemi ini,
kontak fisik kayaknya ibaratnya kayak agak ini ya, nggak boleh lah ya kalau misalnya kita melakukan itu kan nanti bisa membahayakan juga gitu. Nah, itu jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi sendiri. Nah, selanjutnya kebutuhan stimulasi. Anak-anak itu butuh dilatih perkembangannya secara fisik, kognitif, dan psikososial agar berkembang dengan lebih optimal. Kalau kita misalnya anak kecil gitu, anak bayi, kita nggak pernah apa-apain gitu ya, kita nggak pernah ajarin ngomong, dia nggak pernah mendengar kata sama sekali, kira-kira dia akan bisa berbicara atau enggak gitu. Enggak ya pastinya, karena memang kita butuh stimulasi dari lingkungan juga gitu ya, supaya anak ini bisa berkembang dengan lebih optimal. Nah, di masa pandemi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah kita akan lihat pertama dari bermain dan rekreasi. Secara bermain dan rekreasi, mungkin untuk aktivitas yang non-fisik bisa meningkat ya, karena waktu mereka lebih banyak gitu. Mereka bisa main gadget, waktu mereka buat main gadget mungkin lebih banyak gitu. Cuman kendalanya adalah aktivitas fisiknya yang berkurang gitu. Mereka yang tadinya mungkin kalau kita lihat di sekolah mereka bisa main kejar-kejaran, main trampolin, mereka main manjat-manjat gitu ya. Sekarang mau ke RPTRA aja mungkin orang tuanya agak takut-takut gitu keluar rumah. Terus mungkin mau interaksi sama teman juga orang tuanya takut-takut gitu. Takutnya kan sama-sama anak kecil kadang masih kesulitan untuk menjaga social distancing gitu, kebersihan. Nah, akhirnya aktivitas fisik mereka pun berkurang. Padahal seharusnya aktivitas fisik itu 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan aktivitas non-fisik untuk anak-anak usia dini, terutama untuk anak-anak TK. Gitu. Makanya dengan kekurangan ini kita bisa mengcover itu nanti dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik. Kayak tadi contohnya di awal kita misalnya diminta untuk berdiri dulu, joget dulu sama-sama supaya ada pergerakan-pergerakan secara fisik. Nah, itu juga bisa diterapkan tuh dalam proses pembelajaran gitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa saja mungkin aktivitas fisik yang kita lihat sama-sama mungkin bisa untuk diterapkan di anak TK. Nah, berikutnya, secara interaksi. Secara interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan pastinya berkurang gitu ya, karena mereka nggak bisa bertemu secara langsung. Meskipun ada virtual, tetap masih kurang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, lebih baik masih ada pertemuan virtual daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, mungkin kalau yang di Lampung dari Murni Jaya Tubaba, kata Bu Dewi ada ini ya, ada home visit ya dari guru-gurunya ke rumah anak-anaknya. Itu luar biasa sekali, itu keren banget gitu ya. Karena dengan kita home visit, kita bisa setidaknya meningkatkan interaksi mereka dengan guru-guru gitu. Biarpun mungkin sama teman masih belum, tapi setidaknya ke guru-guru aja itu udah lebih baik gitu ya, lebih mencukupi kebutuhan mereka. Nah, dari guru, teman, dan lingkungan pasti berkurang. Dari keluarga, gimana kemungkinan sih akan meningkat karena kan mereka waktunya sepanjang hari dihabiskan di rumah. Tapi idealnya seperti itu, tapi nggak selalu gitu ya. Karena kan orang tua pun juga pasti punya kesibukannya sendiri. Mereka tetap harus bekerja gitu. Kalau yang work from home mungkin agak mendingan gitu ya, masih bisa mendampingi anak-anaknya. Tapi kalau yang work from office kan sulit juga, tetap mereka harus kerja office hour 8 sampai 5. Nah, anaknya sekolah nggak ada yang mendampingi juga, baru sore mungkin di atas jam 5 mereka baru bisa bertemu dengan anak-anaknya. Jadi ada kemungkinan meningkat, tapi ada kemungkinan juga enggak. Nah, secara afeksi dan stimulasi, afeksi dari guru, dari teman, dari lingkungan pasti berkurang karena sulit untuk kontak fisik dengan mereka. Nah, seharusnya dengan keluarga juga meningkat gitu ya, afeksinya gitu ya. Karena yang satu-satunya yang bisa memberikan mereka afeksi dan sentuhan secara fisik kan cuma keluarga gitu. Nah, mungkin nggak tahu kalau yang di Murni Jaya Tubaba, apakah bisa mungkin kalau ketemu anak pada saat home visit, apakah bisa ada kontak fisik atau gimana? Atau tetap terbatas? Kalau seandainya pas berkunjung ya kita bisa sih kita pelukan atau saling salaman gitu.
Oke, terima kasih Bu Nila. Oh ya, berarti kalau yang ada ketemu home visit, lumayan ya sebetulnya mereka tetap masih bisa mendapatkan afeksi secara kontak fisiknya ya. Oke, terima kasih. Nah, akhirnya dari segi keluarga pun afeksi mereka juga ya tadi yang seperti yang saya bilang, nggak tahu mungkin bisa meningkat, bisa juga enggak gitu ya. Mungkin dengan kesibukannya orang tua dengan keterbatasannya mereka akhirnya kesulitan untuk memberikan kontak fisik, afeksi secara fisik gitu ya. Mungkin bisa pun udah sore menuju malam, tapi dari pagi ke siangnya yang biasanya di cover di sekolah jadi nggak ke cover lagi. Secara stimulasi pun mungkin ya kalau misalnya kayak aktivitas motorik halus mah mungkin ada gitu ya, banyak kegiatan motorik halus gitu. Terus udah gitu dari segi kognitif juga ada ya pembelajaran, tapi mungkin dari motorik kasar yang tadinya mereka bisa bermain di taman sekarang jadi berkurang gitu. Dan selama proses pembelajaran jarak jauh ini banyak dampak-dampak yang dialami oleh anak. Jadi kemarin saya sempat dengar seminar dari Pak Nadiem Makarim, gitu ya. Bapak Nadiem Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim juga sempat menyampaikan sih bahwa memang PJJ ini banyak dampak negatifnya di anak gitu, kayak seperti anak-anak mulai jenuh, mulai bosan gitu ya. Sempat dibilang ada kemungkinan ya pengennya sih katanya Januari bisa sekolah biasa lagi. Ya moga-moga bisa ya. Jadi kita berharapnya sih bisa, soalnya anak-anak juga kasihan udah mulai mengalami kejenuhan. Gitu. Nah, apa sih dampak-dampak pembelajaran jarak jauh bagi anak? Nah, yang pertama secara fisik gitu ya. Secara fisik pasti motorik kasar jadi berkurang, seperti yang saya sudah sampaikan. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya tadi kayak seperti nyanyi, berjoget, atau kegiatan mungkin aktivitas mereka diminta untuk dikasih tugas kayak misalnya untuk berjalan di garis lurus, untuk berdiri satu kaki, atau kegiatan aktivitas fisik lainnya bisa nanti kita gunakan untuk meningkatkan itu. Nah, yang berikutnya permasalahan yang terjadi adalah permasalahan secara atensi. Karena di masa PJJ ini, di sekolah online, rentang atensi anak jauh lebih rendah dibandingkan ketika sekolah offline. Dulu ketika kita sekolah offline gitu ya, TK 3 jam mungkin ya. Dulu di TK Tarakanita dan di TK Murni Jaya Tubaba durasi untuk TK-nya berapa lama kira-kira? 3 jam. Oke, terima kasih Bu Nila. Sekitar 3 jam ya, dulu kita masih 3 jam masih oke-oke aja, anak masih senang-senang aja 3 jam, nggak terlalu kelamaan ya. Mungkin kadang sesekali mereka jenuh jalan-jalan, tapi mereka tetap bisa balik lagi. Nah, tapi sekarang selama masa pandemi gitu ya, selama masa PJJ 1 jam aja kadang mereka sudah mengalami kejenuhan. 1 jam aja kadang mereka udah sulit untuk fokus di layar, mereka kadang lari kemana, jalan kemana gitu ya. Nah, itu rentang atensinya pun semakin berkurang gitu, ketika pembelajaran jarak jauh. Makanya nanti mungkin kita akan sama-sama lihat aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan atensi bagi anak yang biasanya digunakan oleh terapis-terapis sensori integrasi, itu mereka suka pakai ini, atau terapis perilaku mereka suka pakai ini untuk meningkatkan atensi anak. Nah, secara psikologis pun anak juga mengalami kejenuhan, bosan secara PJJ. Jadi bukan cuma dampak fisik dan bukan cuma dampak kognitif, tapi dampak psikologisnya pun juga lumayan signifikan gitu ya. Anak jenuh, anak bosan saat PJJ, mereka stres, kurang interaksi, emosinya jadi nggak stabil. Disuruh sekolah online susah gitu, nangis-nangis, marah-marah. Ada yang bahkan sama sekali udah nggak mau sekolah online gitu ya. Ada yang udah jenuh gitu. Saya sempat ada waktu itu klien gitu, dia itu sekolahnya sekolah online-nya gitu di salah satu sekolah gitu, dia agak cukup berlebih sekitar 3 jam Zoom-nya untuk anak TK, dan itu anaknya sampai benar-benar muak sama sekali. Jadi kayak disuruh dihadapkan di depan laptop aja anaknya nggak mau, dia lari, benar-benar nggak mau sama sekali. Udah jenuh, udah muak gitu. Nah, menanggapi anak-anak yang seperti itu, yang menolak untuk mengerjakan tugas, untuk sekolah online gitu, pasti orang tua juga ikutan pusing. Mereka juga ini ya
mungkin udah sibuk bekerja gitu ya, tapi anaknya nggak kooperatif, mereka juga akhirnya jadi pusing, jadi akhirnya stres juga. Makanya mungkin banyak kisah-kisah tragis yang kita dengar akhir-akhir ini gitu ya. Semoga nggak terjadi di TK Tarakanita Citra Raya dan di TK Murni Jaya Tubaba gitu ya. Mereka banyak orang tua yang akhirnya karena nggak sanggup mendampingi anaknya PJJ, mereka KDRT ke anaknya. Dipukul lah, atau dimarah-marahin, dibentak-bentak gitu. Kalau kita lihat di YouTube banyak banget tuh video-video yang viral ya, atau di Instagram gitu. Ada bahkan yang saking parahnya, ada yang sampai saya cukup terenyuh gitu ya, saya cukup prihatin, ada yang sampai anaknya meninggal gara-gara PJJ gitu ya, dipukul sama orang tuanya, dipukulnya agak berlebih gitu, mungkin memang nggak niat membunuh ya, cuman dipukulnya agak berlebih, akhirnya anaknya meninggal. Itu kan kasihan sekali ya kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, tapi ya mungkin karena itu ya, tadi anaknya juga jenuh, orang tuanya juga jenuh, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, ini saya ada satu video agak lucu sih, ini dari Berita Satu, mengenai kejadian fenomena di masa PJJ. Nanti kalau misalnya suaranya nggak terdengar, mohon disampaikan ya. Coba, semoga suaranya bisa terdengar. Problematika belajar daring ini juga mendapat perhatian dari warganet. Beberapa warganet mengunggah video yang menggambarkan keseharian mereka dalam membantu keluarganya belajar secara daring. Berikut beberapa video warganet tentang belajar daring. Ternyata belajar daring bisa menjadi ujian kesabaran bagi para orang tua. Akun meme.comic.indonesia mengunggah video saat seorang ibu mengajari putrinya belajar bahasa Inggris dan ternyata sang putri ngeyel saat diberitahu orang tuanya. Kita simak videonya. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat nama. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi. Tulis number he. Hi. Ini loh he. Iya, bacanya hi. Ya, kalau yang ini pemirsa menggambarkan bagaimana susahnya anak-anak fokus belajar. Saat anak-anak menangis, maka mood untuk belajar pun hilang ambiar. Suruh nonton ini. Udah di pause. Udah di pause ya, cuma. Kenapa? Suruh nonton ini malah nangis, coba aneh. Nah, itu tadi contoh-contoh beberapa video doang, tapi kalau misalnya kita cari di YouTube banyak banget video yang lucu-lucu ya, tapi kadang agak lucu, tapi kadang agak jadi kasihan juga ya. Ada yang anak misalnya belajar Pancasila, kalau yang sempat lihat belajar Pancasila karena logatnya dia agak susah gitu ya, terus sampai akhirnya dimarah-marahin sama mamanya. Cara logatnya anaknya sih lucu, cuman memang kasihan juga karena akhirnya anaknya dimarah-marahin juga gitu. Banyak sekali fenomena-fenomena kayak tadi, mungkin anaknya nangis sama sekali menolak untuk sekolah online gitu. Kalau sekolah datang kan masih bisa dibujuk, disamperin ke gurunya, dibawa ke gurunya, anak-anaknya biasa lebih nurut gitu kalau anak-anak gitu, kalau misalnya ada gurunya. Terus kayak tadi misalnya orang tuanya ngajarin apa, anaknya bilang enggak, ngotot gitu, enggak, yang kayak itu kan he bacanya bukan si gitu ya. Misalnya HE gitu. Mungkin kalau sama guru-guru biasa kan anak lebih nurut gitu ya, karena dianggapnya figur otoritas. Jadi mereka kan kalau emang secara perkembangan moral pun mereka usia segitu masih lebih terpatok pada figur otoritas gitu. Nah, dengan adanya hal-hal kayak gitu, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di masa pandemi ini, maka dibutuhkan
adaptasi terhadap perubahan-perubahan gitu ya. Kita yang tadinya mungkin sudah nyaman dengan sistem offline tahunan, mungkin puluhan tahun gitu ya, sejauh ini kita mengajar secara offline gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipaksa untuk beradaptasi terhadap perubahan itu. Dan perubahan-perubahan itu pasti menimbulkan dampak distress ya. Ini kita di orang dewasa aja gitu ya, belum di anak-anak. Anak-anak itu proses adaptasinya lebih lambat dibandingkan kita. Anak-anak itu proses adaptasinya lebih lama gitu ya. Jadi mereka juga mengalami distress, mengalami stres yang nggak sehat gitu. Makanya dibutuhkan penyesuaian diri dan proses adaptasi terhadap perubahan ini. Kita sebagai orang dewasa mungkin ya kita juga memang butuh beradaptasi juga gitu ya, tapi kita bisa membantu juga anak-anak untuk beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mereka untuk menstabilisasi mood-nya. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa saya tawarkan untuk menstabilisasi mood-mood anak gitu ya. Jadi supaya kita berusaha mencegah kejadian-kejadian kayak tadi yang anak nangis sama sekali nggak mau sekolah online gitu, semoga itu nggak terjadi. Ini beberapa metode ini banyak yang kita pakai di terapi-terapi psikologis juga. Nah, yang pertama ini tadi reading, membacakan. Yang pertama reading, membaca cerita atau membacakan cerita. Mungkin kalau udah yang TKB yang udah mulai bisa baca, kita bisa ngajak anaknya untuk baca sama-sama, gitu ya. Jadi ada cerita mungkin bisa ditampilkan kayak gini gitu ya, nanti mungkin ada bacaannya singkat, kita bisa ceritakan, kita bisa minta mereka untuk bacakan. Tapi mungkin untuk TKA, KBB kan mereka masih kesulitan untuk baca. Jadi kita bisa membacakan untuk mereka cerita-cerita yang menarik gitu ya. Nah, mungkin kalau ada kayak buku-buku dongeng gitu ya, kita bisa scan juga gitu. Kita masukin ke PPT gitu. Karena kalau dulu sekolah biasa kita bisa bacain langsung, nggak masalah gitu ya, anaknya bisa lihat. Kalau sekarang kan via virtual agak susah, jadi lebih baik di scan. Nah, terus mungkin kita bisa bacakan juga, ini juga mungkin sudah diterapkan ya sama ibu-ibu semuanya ya, oleh ibu dan bapak semuanya ya. Kita bisa membacakan dengan nada yang ekspresif dan menarik gitu ya. Kalau bisa ada visualisasi gambar gitu. Kayak misalnya ini contoh cerita kura-kura dan kancil. Kita bisa kayak misalnya, pada suatu hari ada kura-kura dan kancil berlomba lari. Nah, anak-anak, kancil sama kura-kura berlomba lari? Wah, kalau kancil anak-anak maunya jalannya cepat atau lambat nih gitu. Misalnya kayak ekspresif gitu. Dan mereka pasti akan bilang cepat gitu ya. Kalau kura-kura gimana? Misalnya jalannya lambat gitu. Nah, kalau lomba lari kira-kira siapa yang akan menang gitu. Nah, ada interaksi dua arah. Jadi kita tetap menunggu respon jawaban dari mereka biarpun kita via online gitu, via virtual. Mungkin kalau dulu di sekolah offline gitu ya, mereka pasti akan jawab gitu ya. Kalau anak-anak TK kan kayak otomatis mereka kalau ditanya kayak gitu mereka pasti akan jawab. Tapi kalau di virtual kadang masih ada yang malu-malu. Tapi nggak apa-apa, ditanyain aja satu-satu. Kira-kira kalau menurut si ini gimana, menurut si ini gimana gitu ya. Mungkin ini juga metode yang sudah Bapak Ibu terapkan juga nih ya di sekolah-sekolah online gitu ya. Dengan adanya ekspresi, dengan adanya nada bicara yang menarik, itu akan membuat mereka semakin meningkatkan mood mereka. Jadi mood booster untuk mereka supaya mereka nggak terlalu mengalami kejenuhan-kejenuhan di masa PJJ. Nah, kita juga bisa gunakan alat-alat bantu peraga gitu ya. Kayak misalnya, contohnya ini saya suka bikin boneka wayang. Bisa terlihat kan ya, maksudnya layar saya ya, atau saya stop share dulu ya biar lebih terlihat ya. Oke. Nah, ini kayak kita bisa pakai boneka-boneka wayang gitu misalnya untuk bercerita. Dan kita bisa juga ganti-ganti virtual background-nya. Misalnya ya beruntungnya di Zoom ini kita bisa ganti-ganti virtual background. Jadi kayak kalau mau main drama, kalau dulu ganti-ganti layar gitu repot. Kalau ini sekarang kita bisa ganti-ganti virtual background-nya. Ya misalnya, nah ini nih layarnya kelas ya. Nah kita bisa ngumpet dulu nih, kira-kira nanti siapa nih, misalnya si
Jordan, si Clement gitu ya, misalnya ini Jordan, ini Clement, terus nanti kita suarain aja pakai kayak suara-suara wayang. Itu juga menarik sekali buat anak. Saya waktu itu pernah bikin kayak gini buat kegiatan liburan anak gitu, anak-anak tertarik sekali karena kan ada musik-musiknya, ada backgroundnya, terus mereka juga bingung, anak-anak yang masih kecil kadang masih bingung juga, kok ada suaranya gitu ya, suaranya kita ganti beda-bedain setiap karakter kayak gitu. Nah, itu tadi kita bisa pakai boneka wayang, terus kita juga bisa misalnya pakai hand puppet. Sebentar saya ganti background dulu. Oke. Nah, kita juga bisa pakai hand puppet, misalnya kita gunakan misalnya teman-teman kita panggil anak-anak, ibu mau panggil teman-teman ibu nih, misalnya ini namanya si Piku, ini namanya si Poko gitu. Halo teman-teman gitu, mereka ceritanya yang mendongeng gitu ya, cerita atau ngajakin teman-temannya belajar, ayo kita belajar bersama kayak gitu. Misalnya suaranya kita bisa lain-lainin juga. Nah, karena anak-anak ini secara online atensi mereka kan berkurang, jadi kita mesti pakai yang visual banget gitu untuk nge-grab atensinya mereka gitu, karena sulit untuk nge-grab atensi anak. Kalau mungkin dulu secara offline kita bisa kayak ya anak-anak perhatikan lagi atau apa gitu, mereka bisa fokus lagi, atau kita bisa sentuh mereka gitu, ayo sini lihat dulu, mereka lihat. Tapi kalau misalnya secara virtual kan kita susah untuk menyentuh mereka, jadi ya biasanya kita nge-grab attention mereka pakai hal-hal yang sangat menarik gitu, kayak entah video-video atau misalnya kayak virtual background yang kita ganti-ganti sesuai tema. Misalnya lagi belajar buah, kita ganti virtual background-nya tentang buah gitu ya. Terus kita misalnya lagi cerita tentang alat-alat transportasi, virtual background kita bisa ganti ke gambar alat-alat transportasi kayak gitu, supaya narik perhatian mereka. Atau di Zoom pun kalau yang versi terbaru itu bisa pakai kayak misalnya gambar topi kayak gitu, terus udah gitu kayak Zoro ada maskerade topeng, ada topengnya kayak gitu, ada macam-macam sih kalau di Zoom yang versi terbaru, keren-keren. Kebetulan saya belum berhasil itu yang bentuk topi segala macam gitu, jadi masih belum bisa contohin untuk ditampilkan. Paling ya kalau misalnya memang itu agak sulit juga gitu ya, paling kalau misalnya bisa ya paling virtual background atau musik atau hal-hal lainnya yang berbau visual. Nah ini kayak boneka tangan gitu ya, atau mungkin boneka jari, kita bisa gunakan alat-alat ini untuk menarik atensinya mereka. Sudah ya, terima kasih. Nah yang berikutnya tadi yang menceritakan cerita tentang reading. Nah, yang berikutnya ada yang namanya breathing exercise. Mungkin kita cukup familiar ya dengan teknik-teknik pernafasan. Kalau di dewasa ini kan kita biasa suka ada teknik pernafasan kayak misalnya 3-7-8, 3 detik tarik, 7 detik tahan, 8 detik buang gitu. Nah, setelah kayak gitu kita ngerasa lebih rileks. Atau mungkin kayak kadang suka misalnya kita kayak tarik nafas, bayangkan oksigennya mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke darah kita, diikat di darah kita, lalu mengalir ke paru-paru, lalu mengalir ke seluruh tangan, kaki gitu semuanya. Nah, kalau kita secara mesti orang dewasa membayangkan itu mudah ya, karena maksudnya kayak bisa lah gitu masih membayangkan kayak gitu. Coba kalau anak-anak kayak misalnya paru-paru aja mereka nggak tahu di mana gitu misalnya. Terus udah gitu suruh alirin ke seluruh tubuh, mereka susah juga tuh untuk membayangkan kayak gitu. Jadi memang teknik-teknik pernafasannya di dewasa dan di anak-anak beda. Tapi kalau Bapak Ibu mau terapkan ini teknik pernafasan dengan cara yang kayak tadi yang dewasa, itu diterapkan di kita juga sangat efektif untuk menstabilisasi mood kita. Nah, ini contoh yang di anak. Ini yang namanya teknik mindfulness. Mindfulness ini adalah teknik untuk membuat kita sadar dengan keberadaan kita here and now. Kalau kita biasa kalau di dewasa suka misalnya coba tutup mata, dengerin lagu, coba bayangkan, dengarkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya kayak suara AC, coba renung konsentrasi dengan suara AC-nya. Itu terus misalnya ada cahaya apa yang kita lihat kayak gitu kalau di dewasa. Nah, kalau di anak biasanya kita
ini sebenarnya salah satu jenisnya aja ya, permainan Spider-Man Sense. Kalau Bapak Ibu googling, banyak banget cara-cara lainnya juga gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, anak-anak, salah satu kehebatan, anak-anak tahu Spider-Man gitu. Nah, rata-rata kan pada tahu tuh ya Spider-Man. Salah satu kehebatan Spider-Man adalah kekuatan supernya. Dia sangat luar biasa. Dia bisa mencium, melihat, mendengar suara yang sangat kecil. Nah, sekarang kita akan membangun kekuatan super seperti Spider-Man. Kita perhatikan di sekitar kita, apa aja yang kamu lihat? Warnanya, terus gitu misalnya kayak mereka amati sekeliling gitu ya, ada ini, ada ini, ada ini. Warnanya apa? Bagaimana bentuknya? Kayak gitu. Apa aja yang bisa kamu pegang teksturnya, misalnya dingin, panas, kasar, lembut, keras. Nah, bunyi, bau. Ini bisa kita gunakan supaya mereka bisa mindfulness. Jadi memperhatikan hal-hal yang ada di keliling kita. Ini juga digunakan oleh terapis-terapis untuk menstabilisasi mood baik orang dewasa maupun anak. Jadi mungkin kalau tadi yang anaknya udah mulai uring-uringan, nggak mau sekolah online, kita bisa nerapin kayak gini supaya anak moodnya lebih stabil lagi. Nah itu tadi yang mindfulness. Sekarang ini teknik pernafasan. Jadi teknik breathing-nya. Nah kalau kita mungkin tadi kayak bisa tarik nafas 3-7-8 gitu ya tekniknya. Kalau ini misalnya anak-anak kita bisa, sebetulnya bentuknya ada macam-macam, ada nafas naga, nafas lebah gitu ya, mungkin bisa di googling juga. Nah ini untuk nafas naga, misalnya kayak gini contohnya. Anak-anak, apakah anak-anak tahu naga? Iya, naga itu hewan yang besar, bersayap, dan mulutnya bisa keluarin apa anak-anak? Misalnya kayak api gitu ya. Nah bayangkan diri kalian adalah naga. Kita akan bersiap untuk mengeluarkan net api seperti naga. Tarik nafas yang dalam melalui hidung. Buang nafas melalui mulut. Ayo kita keluarkan apinya. 1, 2, 3. Ha! Gitu. Nah, anak-anak bisa lakukan. Misalnya kita ulang gitu sampai 5 kali supaya membantu mereka lebih tenang. Dan kita bisa juga ajarin mereka. Jadi kalau anak-anak lagi marah, kesel, kayak gitu. Anak-anak bisa melakukan ini untuk membuat kalian menjadi lebih tenang. Gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita belajar untuk mengenal emosi. Nah, berikutnya, ini labeling the feeling, gitu ya. Ini mengenal emosi. Nah, ini biasanya saya gunakan tokoh-tokoh di Inside Out. Tapi kalau misalnya mau pakai emoticon gitu-gitu itu juga boleh gitu ya, atau mungkin mau ekspresi wajah orang juga oke gitu ya. Tapi kalau untuk anak TK kadang saya suka pakai boneka-boneka wayang Inside Out. Ini film dari Disney Pixar, Inside Out, mengenai perasaan-perasaan. Nah, saya suka pakai ini supaya menarik buat mereka gitu ya. Ini misalnya, anak-anak, ibu punya teman ibu sekarang, ibu punya 5 teman. Nah, ini pertama ada si Joy. Joy ini sekarang perasaannya sedang senang. Nah, siapa anak-anak di sini yang kayak Joy lagi senang gitu. Terus misalnya ini si Seth ini sekarang sedang sedih gitu. Nah, ini si angry, dia lagi marah gitu ya, disgust, lagi jijik, ini fear, ini lagi takut. Nah, kita bisa tanyakan ke anak-anak kayak misalnya apa yang anak-anak rasakan hari ini gitu, dan kita bisa bikin jurnal emosi hariannya mereka gitu. Jadi misalnya di tanggal 23 November di Senin, apa yang mereka adik-adik anak-anak rasakan, misalnya anak-anak ayo pilih satu, mau yang mana gitu perasaannya. Misalnya dia tunjuk si Joy gitu ya. Oke, kita contreng di bagian si Joy. Misalnya dia lagi sad gitu ya, kita contreng di bagian sad gitu. Supaya mereka bisa kenal perasaan mereka. Kadang anak-anak ini masih kesulitan untuk mendefinisikan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi ini sebetulnya akar yang membuat emosi mereka nggak stabil. Makanya kalau di terapi regulasi emosi, biasanya kita minta mereka untuk kenali dulu perasaannya mereka. Setelah mereka tahu apa yang mereka rasakan, mereka bisa ungkapkan. Misalnya aku lagi senang, aku lagi sedih gitu ya. Karena kalau mereka nggak tahu perasaan mereka akan cenderung uring-uringan. Kayak kesel tapi nggak tahu apa yang dia rasakan, sedih tapi dia juga nggak tahu apa yang dirasakan. Akhirnya jadi secara emosi mereka, regulasi emosi mereka jadi nggak stabil, keluarnya jadi kacau gitu ya, entah nangis, entah tantrum, entah macam-macam kayak gitu. Nah,
eh kalau misalnya anak-anak misalnya merasakan senang gitu, lagi merasakan marah atau lagi merasakan sedih, nggak apa-apa gitu. Kita juga sebaiknya tidak mengintervensi gitu. Kayak misalnya lagi marah, anak-anak nggak boleh marah gitu. Sebaiknya tetap nggak apa-apa, kita hargai apapun yang mereka rasakan. Mereka lagi marah, oke, lagi sedih, oke gitu ya. Lagi jijik, oke, lagi takut, oke gitu, nggak masalah gitu. Terkadang norma-norma di masyarakat mengatakan bahwa kayak misalnya anak nggak boleh marah, anak nggak boleh sedih, jangan sedih gitu atau apa. Itu kan sebetulnya membuat mereka terbiasa untuk menyangkal perasaan mereka, sehingga nanti saat mereka dewasa pun mereka terbiasa untuk kayak kalau marah di-repress, ditekan, tapi akhirnya nanti keluarnya jadi lebih parah bentuk agresinya kayak gitu. Jadi kita nggak apa-apa, misalnya anak-anak lagi merasa senang, marah, sedih gitu ya, atau jijik, nggak apa-apa. Tapi kita bisa bantu mereka dengan tadi teknik pernafasan. Oke, anak-anak sekarang lagi marah, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama yuk kita teknik pernafasan gitu. Misalnya kita nafas naga, tarik nafas, buang, gitu ya. Sampai mereka merasa lebih tenang. Gitu. Nah, gimana sekarang? Udah lebih tenang? Oke, ya udah. Gitu. Nah, dengan adanya jurnal-jurnal emosi harian ini juga kita bisa tahu nih kurang lebih fluktuasinya perasaan mereka. Jadi kalau misalnya anak-anak yang punya masalah atau kendala atau mungkin masalah di keluarga, kita bisa ngedeteksi ini sedini mungkin dengan jurnal emosi hariannya mereka. Nah, yang berikutnya adalah bermain. Positive self talk dulu. Maaf, positive self talk dulu ya. Jadi kita bisa ajak anak-anak kayak misalnya online, mereka boleh bilang ke diri mereka gitu sendiri gitu, kayak mereka bisa memuji diri mereka. Contohnya misalnya saya bisa bilang ke diri, misalnya kayak contohin, Reni, kamu hebat, udah mau ikut sekolah online hari ini. Wah, ayo kita kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri gitu. Misalnya mereka sebut nama mereka masing-masing dan katakan bahwa mereka hebat udah mau ikut sekolah online. Atau juga bisa juga nih misalnya di akhir gitu ya, di akhir sekolah online kita adakan sesi interaksi antar anak gitu ya. Jadi kita arahkan mereka, misalnya teman siapa ke siapa, misalnya tadi mau kasih ke, misalnya ada anak yang namanya Clement gitu ya. Clement, terima kasih kamu sudah ikut sekolah online hari ini. Besok kita ketemu lagi ya di sekolah online gitu. Nah, terus dan si Clement bisa misalnya sampaikan ke si misalnya temannya namanya si Chelsea gitu ya. Clement bilang, Chelsea terima kasih sudah ikut sekolah online hari ini. Besok kita ketemu lagi ya. Nah, gitu. Jadi anak tuh merasa senang, mereka diapresiasi, entah diri mereka sendiri yang mengapresiasi atau orang lain yang mengapresiasi kehadiran mereka, dan dibilang kayak misalnya nanti besok kita ketemu lagi ya. Jadi kayak mereka, oke, besok aku sekolah online ya gitu. Bisa ada interaksi lagi sama teman gitu. Karena kan mereka memang lagi butuh interaksi. Nah, yang berikutnya adalah bermain game. Nah, ini contoh-contoh permainan yang mungkin bisa dilakukan. Bisa, kalau mungkin kesulitan untuk virtual, nggak apa-apa, bisa juga di print, handout, kasih anak-anaknya. Nanti pas lagi sekolah online, kita kerjakan sama-sama. Kayak anak-anak, ini ada anak ayam, mau ketemu sama mamanya, yuk kita anterin yuk, kasihan ya anak ayamnya tersesat, gitu misalnya. Nah, ini nyari jalur ini sebetulnya selain kita ada efek bermainnya, tapi ada efek juga meningkatkan konsentrasinya mereka. Karena mereka harus fokus cari jalurnya. Kalau enggak, kalau anak yang susah atensi biasanya akan kesulitan cari jalur ini. Terus misalnya bikin teka-teki silang, misalnya aneka hewan. Nah, ini juga sebetulnya kayak materi belajar juga ya. Anak jadi bisa kenal hewan, anak bisa kenal warna. Misalnya langit di siang hari berwarna. Nah, ini kan bisa ditulis di kolom TTS-nya. Atau banyak permainan-permainan lain yang kita bisa mainkan. Nah, berikutnya juga kita bisa melakukan teknik-teknik kayak yoga gitu ya. Yoga ini sangat efektif untuk menetralisir emosi gitu. Ini mungkin kita bisa ada mungkin hari olahraga gitu, atau mungkin sebelum Zoom kita ada warming up, pemanasan dulu. Kita tadi mungkin kayak gerak dan lagu bisa dipakai gitu ya, atau misalnya teknik-teknik yoga ini juga bisa kita pakai sebelum mulai kegiatan supaya mereka juga merasa rileks, merasa lebih tenang.
Ini ada salah satu contoh video yoga yang saya ambil dari YouTube. Kebetulan ini dari Video Attack, tapi bukan sponsor ya, bukan iklan juga gitu ya, Video Attack-nya. Ibu-ibu bisa coba, Bapak Ibu bisa coba cari di YouTube. Ini banyak video yoga anak gitu ya. Ini saya coba putarkan sedikit. Yang pertama kita mulai dengan gerakan rock pose atau child pose ya. Jadi dari sini buka lututnya selebar pinggul, kemudian dorong bokongnya, kakinya tetap kayak tadi ya. Tempelin jempol kakinya bersama, dorong pinggulnya ke belakang, tangannya lurus ke depan. Ya, dorong bokongnya ke belakang, duduk di atas tumit kakinya, kemudian letakkan keningnya di atas matras. Oke, rileks sejenak di sini. Tujuan dari pose ini adalah untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Bernafas, ambil nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan lagi melalui hidung. Tahan. Inhale, exhale. Inhale, dorong lagi ke belakang. Ya, taruh di atas matras. Ya. 5. Nah, ini kayak tadi kan bisa menenangkan pikiran, perasaan, kayak gitu. Itu aktivitas-aktivitas yoga yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah kegiatan seni. Nah, kegiatan seni ini kita bisa gunakan. Kebetulan saya juga art terapis gitu ya. Kita kalau ada anak-anak kadang kita susah nih untuk misalnya minta mereka menceritakan apa yang mereka rasa, kejadian-kejadian gitu, apa perasaan mereka terhadap penghayatan mereka terhadap kejadian itu. Biasanya mereka masih agak sulit gitu, apalagi untuk anak-anak yang kesulitan secara verbal. Jadi kita pakai gambar, kasih aja mereka gambar bebas gitu ya. Karena art ini bisa membantu mereka untuk mengungkapkan hal-hal yang nggak bisa mereka ungkapkan secara verbal gitu ya. Mungkin kayak kita yang kayaknya saya sejauh ini kadang dulu pun saya juga bisa melakukan kayak minta mereka gambar bebas tuh untuk bangun raport di awal aja supaya anaknya nyaman. Tapi sebetulnya ternyata itu ada proses-proses healingnya ketika mereka ngegambar bebas. Mereka bisa mengekspresikan, bisa katarsis, bisa mengekspresikan yang mereka rasakan. Kayak gitu, gambar bebas itu sangat bermanfaat. Terus udah gitu kita juga bisa misalnya membuat plastisin dari tepung, bermain play-doh. Main play-doh ini kan memang melatih motorik halus ya, itu bermanfaat. Tapi di samping itu bermain play-doh juga bisa stress release, jadi mengurangi stres-stres ketika mereka meremas-remas itu. Ini bisa bikin dari tepung gitu ya, kayak gitu, macam-macam. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah misalnya aktivitas bersama keluarga gitu. Nah, mungkin sejauh ini orang tua memang kadang ada keluarga yang mendampingi juga ya untuk ketika misalnya anak belajar online, Zoom online gitu. Tapi kita bisa membuat juga nih hari Parents Day gitu, entah mungkin 2 bulan sekali gitu ya. Di hari weekend gitu, Parents Day, anak-anak sama orang tuanya Zoom bareng gitu, dan kita kasih kegiatan misalnya bikin perahu gitu dari kardus-kardus gitu. Itu kan agak susah tuh, agak kompleks, jadi orang tuanya yang bantuin tapi mereka satu frame di Zoom maksudnya di virtual sama-sama terlihat gitu. Atau mungkin kalau yang home visit bisa juga nih pas home visit orang tuanya diajak, kita hari ini Parents Day gitu, kita bermain. Nah, nanti dari orang tuanya bisa nih kita arahkan mereka untuk memberikan pujian-pujian atau mungkin belayan kepada anaknya ketika mereka berhasil melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, dengan kegiatan bermain bersama ini bisa meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Dengan bonding itu terbentuk, anak-anak cenderung akan lebih mudah patuh dengan orang tuanya. Ini kalau di play terapi kita juga pakai kayak gini. Jadi anak diminta main bareng sama orang tua supaya bondingnya makin dekat. Dan ketika bondingnya makin dekat, anak cenderung lebih patuh. Jadi kita bisa mengurangi kemungkinan anak yang ngambek sekolah. Nah, itu kalau aktivitas dengan orang tua. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan aktivitas kegiatan yang meningkatkan atensi dan konsentrasi gitu ya. Kayak misalnya kan tadi kita tahu bahwa atensi dan konsentrasi mereka berkurang selama kegiatan online. Nah, kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan atensinya. Contohnya misalnya ini saya bikin sendiri waktu itu, ini kan ada gambar kucing-kucing. Nah, anak-anak cari nih mana yang beda sendiri, ada anjing di sini gitu misalnya. Nah, ini kalau misalnya anjing dilingkarin kayak gitu. Nah, ini juga membantu mereka untuk fokus ke atensi. Terus udah gitu ini juga misalnya ada juga kartu memori. Jadi mereka buka cari mana yang sama kayak gitu.
Terus ini word search, anak diminta untuk cari kata gitu ya. Terus bisa juga kita misalnya minta mereka cari perbedaan gambar gitu. Ada 2 gambar, cari bedanya di mana, kayak gitu-gitu. Banyak ya kegiatan untuk meningkatkan atensi. Aktivitas berikutnya adalah motorik kasar. Nah, ini bisa juga nih dijadikan kayak tugas-tugas. Anak-anak diminta untuk berdiri 1 kaki gitu. Anak usia 5 tahun biasanya harusnya sudah bisa berdiri ke 1 kaki selama 10 detik. Kaki kanan 10 detik, kaki kiri 10 detik. Kalau misalnya belum bisa, berarti kan memang ada kendala ya yang perlu dilatih. Dari situ kita juga bisa ngedeteksi nih ada masalah sensori apa, misalnya vestibularnya atau keseimbangannya yang masih belum dapat. Terus misalnya berjalan di garis lurus. Nah, jalan garis lurus ini bisa membuat mereka lebih koordinasi gerakannya, motoriknya jadi lebih stabil karena mereka mesti jalan secara pelan-pelan. Atau lempar tangkap bola, ini juga biasanya digunakan kalau kita terapi sensori integrasi gitu ya, mereka diminta untuk lempar tangkap bola atau kita lempar bola mereka tepuk pakai kok gitu ya, pakai raket supaya atensinya mereka meningkat gitu ya. Fokus itu olahraga yang meningkatkan fokus itu badminton. Kalau di SI biasanya suka lakukan itu terapi sensori integrasi. Nah, terus gitu gerak dan lagu juga bisa. Nah, terus kalau untuk motorik halus selain menulis gitu, anak-anak selain menulis, mewarnai, menggunting, anak-anak juga misalnya kayak bisa bermain play-doh, meronce, atau mungkin kita bisa bikin aktivitas yang menarik kayak misalnya bikin bola-bola coklat gitu yang makanan. Nah, itu kan juga dia ada unsur meremas-remasnya kayak gitu. Jadi memang kita kuatkan dulu, apalagi ini untuk yang KB ya, sebelum mereka nulis kita kuatkan dulu motorik halusnya. Tapi untuk TKA, TKB juga masih menarik kok untuk bikin-bikin kayak gitu. Nah, aktivitas lainnya adalah interaksi dan bahasa. Jadi kayak misalnya di akhir sesi kita bisa adakan nih sesi saling sapa gitu antar anak-anak, kan mereka butuh interaksi dan sedangkan interaksi mereka terbatas. Jadi ada saling sapa. Misalnya siapa mau kasih salam ke siapa gitu. Misalnya dari si Jason mau kasih ke Dominic gitu. Misalnya Jason mau kasih pesan apa ke Dominic, ya terserah mereka mau sampaikan apa ke temannya. Yang penting ada interaksinya gitu. Terus kita juga misalnya bisa menceritakan cerita dan minta anak menceritakan lagi gitu. Itu juga termasuk unsur interaksi. Terus kita juga misalnya bisa buat art and craft buat orang tua dan keluarga gitu ya. Misalnya ucapan terima kasih, contoh nanti pas 22 Desember, tapi mungkin 22 Desember udah libur ya, mungkin dari sebelum-sebelumnya kita bisa minta anak-anak bikin kartu ucapan terima kasih Happy Mother's Day gitu ya. Nanti pas tanggal 22 anak-anak disuruh memberikan ke ibunya. Ya kita bisa ajarkan mereka letak origami sederhana, bentuk hati, ada bentuk hati yang benar sederhana sekali, itu juga bisa dilakukan. Saya nanti kasihin ke mama ya, terus misalnya ucapkan terima kasih ke mama gitu, atau mungkin ke pendamping sekolah virtualnya mereka, kita bisa minta mereka untuk ucapkan terima kasih. Itu untuk meningkatkan interaksinya mereka dan bahasanya mereka. Nah, ini pentingnya apresiasi pada anak-anak gitu ya. Nah, saya sempat ngobrol sama Bu Dewi, kata Bu Dewi di sini ibu-ibunya sudah memberikan apresiasi dalam bentuk kayak voice note ya. Jadi kalau anak yang mengerjakan tugas diberikan voice note, itu luar biasa, itu keren banget, bagus banget ya. Memang anak-anak ini kita perlu apresiasi mereka gitu ya, karena mereka udah mengerjakan tugas-tugas, mereka udah sekolah online gitu. Itu kita perlu apresiasi mereka. Terima kasih, kayak misalnya kita bisa bilang terima kasih udah ikut kelas online, tadi voice note yang dibuat juga sudah bagus gitu. Terus kita juga bisa nih misalnya kayak mengkompilasi foto hasil karyanya mereka. Jadi tugas-tugas yang mereka buat kita kompilasi, kita kirim ke mereka ke orang tua, atau mungkin kita juga bisa post di WA status tapi dengan seizin orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua yang belum kirim tugas, yang anaknya belum ada di WA status gitu, atau belum kita kirimin foto ke orang tuanya, mereka jadi ngerasa kayak saya belum bikin nih, kasihan nih anaknya jadi nggak dipajang gitu. Jadi akhirnya mereka mau untuk membuat juga nih karya anaknya, dan anaknya pun juga akan senang gitu ketika fotonya mereka ada gitu dipajang, atau mungkin mereka dapat gitu ya dikasih ke orang tuanya kompilasi hasil karyanya mereka kayak gitu. Atau kadang kalau misalnya sudah dapat izin dari orang tua sih mereka biasanya juga senang sih kalau misalnya kita bisa taruh itu di WA statusnya. Kita akan masuk ke psychological first aid atau P3K psikologis. Nah, mungkin Bapak Ibu apa yang terpikir di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kotak P3K? Kotak obat.
Kotak obat. Oke, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Joni. Kotak obat, iya betul. Kotak obat ya, jadi yang bisa kita pakai sesegera mungkin ketika terjadi bencana atau kecelakaan gitu ya. Kecelakaan kalau kotak P3K fisik ya kecelakaan fisik, kalau kotak P3K psikologis ya terjadi kecelakaan psikologis gitu. Biasanya kotak P3K digunakan oleh tenaga ahli gitu ya, dokter, atau mungkin dari kita sendiri, atau mungkin orang-orang terdekat kita nih biasanya. Biasanya dilakukan oleh diri kita sendiri ya, dari kita dulu, atau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nanti kalau misalnya memang penyakitnya berlanjut, penyakitnya makin parah, baru kita misalnya ke tenaga ahli kayak ke dokter gitu ya. Nah, di kotak P3K psikologis juga seperti itu gitu. Ketika misalnya kita terjadi bencana atau kecelakaan psikologis gitu. Nah, misalnya kayak kita mulai ngerasa jenuh nih sama kok anak-anak hari ini di sekolah nggak ada yang nurut gitu. Anak-anak di sekolah kok nggak ada yang patuh gitu ya. Terus mungkin di keluarga juga lagi ada masalah kayak gitu. Nah, kita bisa segera mengaplikasikan kotak P3K psikologis kita untuk membantu kita. Pertolongan pertama yang bisa kita berikan ke diri kita gitu. Sama seperti kotak P3K, jenis-jenis obat yang cocok untuk setiap orang juga pasti beda-beda, biarpun komposisinya sama gitu ya. Jadi kotak P3K psikologis ini benar-benar sangat tailor-made banget gitu. Di setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Jadi misalnya di saya, kotak P3K psikologisnya isinya apa aja gitu, dengan yang ada nanti di Bu Dewi, dengan yang ada di Pak Joni, di Bu Maria gitu, itu bisa sangat berbeda-beda sama sekali gitu isinya, biarpun komposisinya nanti sama gitu, karena cocok-cocokan gitu ya. Kayak contohnya kita obat nih, mungkin kalau jatuh ada yang cocoknya pakai obat merah gitu, pakai obat merah bisa sembuh, atau mungkin ada yang nggak cocok nih obat merah, harus betadine. Atau mungkin kayaknya obat merah betadine nggak cepat sembuh, lebih cocoknya misalnya titayocin kan sembuhnya cepet banget ya, cuman sakitnya itu kan luar biasa gitu. Jadi mungkin ada yang lebih suka titayocin, ada yang suka betadine, ada yang suka obat merah. Nah misalnya kayak misalnya kita demam, ada yang mungkin cocoknya sama obat paracetamolnya misalnya Decolgen, ada yang Panadol. Nggak sponsor ya, cuman mungkin ini contoh aja gitu ya. Bisa ada yang contohnya lebih cocok kayak gitu. Nah memang setiap orang beda-beda gitu ya isi kotak P3K fisik maupun kotak P3K psikologisnya. Tergantung mana yang lebih cocok gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan semacam semi workshop kecil gitu ya. Nanti Bapak Ibu kita akan minta untuk membuat sendiri kotak P3K psikologisnya, kita akan buat sama-sama bareng-bareng nanti, supaya nanti ketika misalnya kita mengalami kejenuhan, stres saat PJJ gitu ya, seperti yang kita tahu tadi juga fenomenanya gitu ya, ada kejenuhan saat PJJ, kita bisa menerapkan ini secara langsung untuk diri kita, atau bahkan mungkin kita bisa bantu orang di sekitar kita gitu, keluarga, atau mungkin orang tua murid gitu ya. Seperti kita tahu guru-guru TK ini kan sebetulnya salah satu tempat curhatnya orang tua murid ya. Kalau di SMA mungkin orang tua murid udah jarang kontak ke gurunya untuk curhat ke gurunya. Tapi kalau guru TK kan biasa jadi tempat curhatan orang tua gitu. Kayak misalnya, aduh Bu pusing nih anak saya nggak mau ini gitu. Saya pusing anak saya nggak mau nurut atau apa kayak gitu. Nah ini kita juga bisa gunakan untuk diri sendiri, orang-orang terdekat kita, dan mungkin untuk orang tua murid. Apa itu P3K psikologis, psychological first aid? Secara definisi katanya, psychological first aid describe a human supportive response to a fellow human being who is suffering and who may need support. Jadi maksudnya apa? Jadi kayak P3K psikologis itu adalah tindakan manusiawi dan suportif kita terhadap sesama yang membutuhkan dan yang menderita dan membutuhkan dukungan dari kita gitu ya. Kita bisa buat bantu orang lain dan bisa juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita lagi menderita atau ketika kita membutuhkan dukungan, kita bisa gunakan tindakan-tindakan yang suportif ini untuk membantu ke diri kita sendiri. Catatan yang penting untuk penerapan psychological first aid ini, P3K psikologis ini adalah yang pertama diaplikasikan segera setelah kejadian kritis. Jadi kalau kita emang lagi, misalnya hari ini lagi kesel gitu ya, karena anak-anak di sekolah nggak mau patuh, anak di rumah juga nggak mau patuh gitu ya, mungkin
lagi stres, lagi burnout, kita langsung kita gunakan kotak P3K psikologis kita. Jangan ditunda sampai besokannya. Oh, udah deh, kayaknya nggak sempet nih gunakan kotak P3K psikologis, besok aja baru pakai. Nah, itu juga nggak efektif tuh. Jadi emang saat kejadian, abis itu kita langsung pakai. Terus digunakan oleh non-mental health profesional, digunakan oleh orang-orang yang bukan tenaga ahli gitu ya, bukan psikolog gitu, atau bukan psikiater gitu. Jadi memang ini pertolongan pertama yang bisa kita berikan buat diri kita. Nanti kalau misalnya memang masalahnya berlanjut gitu atau lebih parah, baru bisa kita rujuk ke psikolog atau psikiater. Terus ini berdasarkan pada strength based perspective. Jadi memang berdasarkan kekuatan dari masing-masing orang. Kecocokannya makanya dari yang saya bilang kotak P3K psikologis ini sangat-sangat tailor made. Jadi tergantung banget kecocokannya dengan diri kita gitu. Terus tujuannya untuk mengurangi distress dan meningkatkan kemampuan coping. Kita mengurangi stres yang kita alami dan meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita alami, coping terhadap stres tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangani kebutuhan dasar dan menjadi perhatian utama serta memberikan dukungan secara praktis. Jadi kita bisa memberikan dukungan secara praktis kepada orang-orang di sekitar kita atau mungkin ke diri kita sendiri, support ke diri kita sendiri. Menghubungkan mereka pada informasi, layanan, dan dukungan sosial. Jadi kita bisa memberikan dukungan sosial kepada mereka atau ke diri kita sendiri dan menawarkan kenyamanan dan membantu mereka untuk merasa lebih tenang. Jadi setelah kita memberikan kotak P3K psikologis untuk orang-orang itu atau mungkin untuk diri kita, kita bisa merasa lebih nyaman dan bisa merasa lebih tenang. Dan juga bisa mengurangi stres kita dan mendorong mereka untuk melakukan strategi coping, mengatasi stres dengan cara yang lebih adaptif gitu. Stresnya memang nggak hilang gitu, stres itu tetap ada gitu. Tapi gimana cara kita coping, gimana cara kita mengatasinya supaya kita lebih adaptif nih, biarpun stres, tapi kita bisa tetap produktif gitu. Tapi tetap sehat secara mental gitu. Kadang kan kalau kita stres, kita paksakan kerja, ya mungkin bisa tetap produktif, tapi secara mental kita nggak terlalu sehat gitu ya. Kita berusaha untuk menstabilkan itu. Jadi kita misalnya lagi stres, tapi kita tetap bisa produktif dan mental kita pun tetap kesehatannya tetap terjaga. Dan melindungi diri dari bahaya lebih lanjut, kayak misalnya ya jadi emosinya jadi nggak stabil. Kalau misalnya mentalnya sudah mungkin agak nggak terlalu sehat gitu ya, bisa emosinya jadi lebih nggak stabil, stresnya yang lebih berkepanjangan atau bahkan mungkin bisa depresi. Karena fenomena-fenomena depresi sekarang ini sudah makin meningkat, jauh makin meningkat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Nah, ini prinsip-prinsip apa aja yang perlu diperhatikan saat mengenai psychological first aid. Yang pertama, prepare. Jadi kita pertama persiapkan dulu apa aja yang kita butuhkan untuk jadi isi kotak P3K psikologisnya kita. Kita bisa siapin dulu, list dulu, atau mungkin kalau kita mau bantu orang gitu ya, mungkin ke orang tua atau mungkin ke orang tua murid gitu ya, atau mungkin ke keluarga kita bisa observasi dulu kira-kira isi kotak P3K psikologis mereka kira-kira isinya kira-kira apa gitu, supaya kita bisa memberikan saran ke mereka. Terus yang berikutnya adalah look, observasi, lihat seberapa parah kondisi yang mereka alami atau kita alami gitu. Nah, biasanya kita menggunakan scaling untuk melihat seberapa besar stresor yang kita rasakan. Karena kalau misalnya kayak scaling stres kita lagi 3 gitu, mungkin kita cuman dengan tidur doang kita bisa bangkit lagi, nggak masalah. Tapi kalau scaling stres kita misalnya 7, itu kan perlu tindakan-tindakan khusus yang kita perlu lakukan gitu misalnya. Nah, ada baiknya kita mengenali stres level kita dulu, kira-kira ada di berapa, 0 sampai 10. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu kita untuk membuat scaling stresnya kita. Jadi boleh dicatat atau boleh dibayangkan, nggak perlu di-sharingkan gitu ya, biar karena setiap orang punya stress scale-nya masing-masing gitu. Tapi dibayang, kira-kira kapan stress level Bapak Ibu ada di titik 0 gitu. Nanti boleh dicatat atau mungkin dibayangkan aja. Kapan di 0? Mungkin kayak bisa saat rekreasi, saat jalan-jalan, saat libur gitu ya, yang benar-benar stresnya tuh nggak ada sama sekali, 0 gitu. Coba kita bayangkan, diingat-ingat, kira-kira adakah kejadian di mana kita benar-benar stres levelnya 0 gitu, sampai nggak ada stresnya sama sekali. Tanggal 25, Miss, gajian. Tanggal 25 gajian. Oke, terima kasih Bu Dewi.
Ya, stress level 0 ketika gajian ya. Oke, bisa juga. Atau bisa ya mungkin Bapak Ibu bisa punya tanggal-tanggal sendiri atau kejadian-kejadian sendiri. Terima kasih Bu Dewi. Oke, sekarang kita akan membayangkan kapan Bapak Ibu memiliki stress level 10 gitu ya. Mungkin kayak 10 itu ketika misalnya ya tagihan cicilan banyak, tapi keadaan ekonomi juga lagi sulit gitu ya. Terus begitu anak-anak misalnya di rumah nggak mau patuh, anak-anak di sekolah juga nggak mau patuh gitu ya. Pokoknya bayangkan stress level ini benar-benar 10 udah paling mentok. Ini keadaan paling stres yang nggak pernah lebih stres lagi dari keadaan itu. Coba kita bayangkan sama-sama, kita ingat kejadiannya. Oke, kalau sudah, nanti kita bisa gunakan itu, scaling stress itu dari 0 sama 10-nya itu sebagai patokan. Jadi nanti saat kita lagi stres gitu ya, kita bisa bayangkan stress level kita ada di berapa. Jadi kalau misalnya, kira-kira, ini parah juga nih, tapi nggak nyampe kayak yang waktu itu kok, mungkin diadanya di 8 atau di 9, kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat nih, sekarang stress level kita lagi ada di berapa nih sekarang, kalau saat ini. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri, mungkin bisa ditulis sendiri, kira-kira saat ini stress levelnya lagi ada di level berapa. Mungkin kalau kayaknya hari ini udah deket-deket tanggal 25 ya, stress levelnya mungkin 2 gitu ya. udah bentar lagi nih gajian. Gitu. Oke. Nah, itu kita pertama perlu bikin stress scale dulu. Jadi untuk menentukan kotak obat apa yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya kita juga bisa masuk ke listen ya. Listen, mendengarkan. Kita bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak misalnya mungkin orang tua murid menyampaikan gitu ya, kalau kita untuk membantu mereka. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita juga boleh nih untuk listennya ini kita menceritakan permasalahan kita ke orang lain yang kita percayai, yang membuat kita nyaman gitu ya, misalnya pasangan, mungkin atau ke orang tua gitu, atau kemana gitu. Nah, ini juga kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan. Atau mungkin bisa juga menulis diary gitu ya, kalau kita terbiasa daripada cerita, kita lebih suka diary, boleh-boleh aja. Ini di bagian listennya. Nah, yang terakhir link. Jadi kalau ada masalah berat yang misalnya sulit kita tangani sendiri, kita bisa merujuk diri kita atau merujuk orang lain ke tenaga-tenaga profesional, kayak misalnya psikolog atau psikiater. Nah, ini kita akan sama-sama buat masing-masing kotak P3K psikologis dari Bapak Ibu. Ini ada formatnya, nanti saya akan berikan filenya. Yang pertama ini self-soothing. Self-soothing ini adalah menyamankan diri melalui panca indera. Sifatnya untuk membuat kita lebih tenang. Nah, di masing-masing orang ini bisa ada 5-5-nya gitu ya, bisa ada di 5 bagian ini. Ada juga mungkin yang kayaknya di perabaan enggak ada yang bikin kita lebih tenang. Jadi memang perabaannya kosong, nggak apa-apa juga gitu ya. Bisa diisi 5-5-nya, bisa juga dikosongin salah satu, boleh. Mesti ada yang kalau ada yang kosong 1 atau 2 nggak masalah. Nah, pertama kita akan melihat dulu dari yang sesuatu yang dilihat. Kita lihat apa saja sih mungkin hal-hal yang sejauh ini sudah kita lakukan yang berhasil efektif untuk menyamankan diri kita, atau yang baru terpikirkan untuk dilakukan ketika menyamankan diri. Ketika kita stres, kita melihat itu, kita bisa merasa lebih nyaman. Mungkin bisa kayak misalnya ada yang suka pantai gitu ya, melihat pantai bisa mengurangi stres. Mungkin ada yang kayak misalnya melihat gunung, kalau melihat gunung merasa lebih stresornya berkurang. Atau alam hijau-hijau gitu, pepohonan. Atau mungkin ada yang suka, misalnya kalau yang tinggal mungkin di gedung yang agak tinggi gitu ya, kayak apartemen atau apa gitu. Kalau ngelihat lampu-lampu di malam hari gitu, itu juga bisa mengurangi stres gitu. Ada yang mungkin seperti itu. Ada yang mungkin ngelihat foto ibunya atau foto pasangannya atau foto anaknya gitu ya. Atau mungkin lihat foto anak-anak didiknya gitu, video-video anak didiknya ketika melakukan sesuatu yang lucu, itu bisa stress release gitu. Bisa, atau hal-hal lain yang kita lihat secara visual yang bisa mengurangi stres kita. Silahkan Bapak Ibu boleh tulis dulu apa yang dari yang dilihat yang menyamankan diri Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang didengar gitu ya. Yang didengar apa yang didengar oleh Bapak Ibu yang kira-kira yang sejauh ini yang sudah dilakukan atau mungkin yang terpikir untuk dilakukan yang kira-kira bisa menyamankan diri Bapak Ibu. Kayak musik suara gitu ya, dari yang didengar, misalnya suara musik klasik, terus musik relaksasi gitu.
atau mungkin musik jazz atau musik rock atau mungkin suara anaknya gitu ya. Kalau ngedenger misalnya bisa teleponan dengar suara anaknya gitu, atau mungkin lagi kerja lagi stres bisa telepon dengar suara anaknya bisa lebih tenang gitu, atau mungkin dengar suara orang tuanya gitu. Nah itu juga bisa diisi. Itu yang didengar. Silakan Bapak Ibu boleh teruskan dulu. Nah, oke, lanjut kita ke yang dirasa atau dikecap ya. Dirasa atau dikecap mungkin bisa kayak rasa, ada yang mungkin suka kuliner gitu ya, suka rasa makanan enak bisa bikin stress release gitu. Ada yang mungkin suka makanan pedas atau mungkin makan makanan asam gitu supaya pas lagi stres makan makanan asam supaya lebih tenang, atau makan makanan manis. Ini banyak banget yang kadang orang tuh senang kalau lagi stres makan manis gitu, coklat atau apa supaya mengurangi stresnya. Terus teh hangat, kopi, susu, macam-macam gitu ya, bisa juga. Itu silakan ditulis. Oke, kita akan masuk. Oke, sambil ditulis ya berarti ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya, yang dicium gitu ya. Nah, kira-kira adakah yang membuat nyaman ketika mencium wangi-wangian tertentu gitu, misalnya kayak wangi aromaterapi, wangi minyak telon gitu ya, wangi anak-anak, aroma tubuh orang yang kita sayang gitu, itu juga bisa menenangkan gitu ya. Parfum, pengharum ruangan, wangi-wangian teh, wangi kopi, wangi mie instan. Wangi mie instan bikin lapar ya. Nah itu juga bisa, mungkin ada yang merasa tenang gitu kalau mencium wangi-wangian itu. Silakan dituliskan misalnya apa bau-bauan atau mungkin bau-bauan lain. Silakan dituliskan bau-bauan apa sih yang kira-kira bisa menyamankan Bapak Ibu. Silakan dituliskan. Nah, terakhir ini yang dari self-soothing adalah yang diraba. Jadi kayak tekstur-tekstur apa nih? Tekstur-tekstur tertentu. Misalnya bulu hewan, bulu hewan peliharaan, boneka, bulu-bulu sofa, bantal gitu ya. Ngelusik kepala anak atau apa gitu. Tekstur-tekstur yang bisa membuat Bapak Ibu merasa nyaman. Itu dari yang pertama tadi, yang self-soothing, tindakan menyamankan diri. Oke, nah kita akan masuk ke yang kedua, yang distraction. Distraction ini tujuannya mengalihkan pikiran kita sejenak dari masalah supaya kita nggak terlalu memikirkan permasalahan-permasalahan yang kita alami. Yang pertama ada activities. Kita bisa membuat daftar aktivitas pengalih. Kayak misalnya apa aja yang kita bisa lakukan supaya kita nggak memikirkan hal itu. Misalnya kayak kerja, main, nonton, tidur gitu ya, atau olahraga, itu bisa jadi aktivitas pengalih. Silakan Bapak Ibu tuliskan di activities. Oke, sudah ya. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke contributing. Contributing itu adalah tindakan membantu orang lain. Jadi kita bisa bantuin orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Contohnya kayak berdonasi, bakti sosial gitu. Ketika kita lagi ngerasa mood kita lagi nggak baik, kita bisa bantu orang lain supaya kita ngerasa dengan adanya perasaan bahwa kita berharga, kita dibutuhkan, kita bermanfaat untuk orang lain, itu juga bisa mengurangi stresnya kita. Ya, bisa misalnya bantu orang lain. Nah ini Bapak Ibu bisa tulis mungkin tindakan membantu orang lain, atau misalnya mendengarkan curhat atau apa dan sebagainya. Itu juga bisa. Oke, sudah, kita masuk yang ketiga, comparison. Jadi kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki penderitaan lebih dari kita. Contohnya, misalnya, kita lagi stres nih, aduh kok PJJ kayak gini, pusing banget ya, kerjaan makin banyak atau apa. Nah, kita bisa comparison diri kita dengan orang yang, mohon maaf, mungkin kayak di PHK gitu ya. Nah, kita itu bisa membandingkan diri kita dengan, berarti, oke, kita mencoba untuk membandingkan bahwa kita ternyata masih bisa bersyukur, biarpun kita sibuk, tapi kita masih punya pekerjaan, gitu. Kita bisa melihat orang-orang yang, mungkin memiliki nasib yang tidak seberuntung kita. Jadi ini yang bisa membuat kita lebih merasa lebih nyaman, maksudnya lebih tenang lah gitu, bahwa kita bukan orang yang paling menderita gitu. Nah, berikutnya adalah opposite emotion. Melakukan kegiatan yang memiliki emosi berkebalikan. Kira-kira Bapak Ibu kalau lagi sedih gitu ya, pengennya nonton film yang sedih atau yang lucu, atau misalnya dengerin lagu, lebih demen lagu galau apa lagu seneng gitu kalau lagi sedih? Koplo Bu, denger lagu koplo.
Dengar lagu koplo ya Pak. Oke, terima kasih Pak Joni gitu ya. Oke, mungkin dengar lagu yang kayak koplo gitu itu bisa menenangkan gitu ya. Nah, ada juga kadang orang yang kalau misalnya sedih gitu mereka malah demennya nonton film sedih gitu ya atau misalnya malah dengerin lagu galau, melo. Nah, itu sebetulnya bukan pilihan yang tepat gitu ya. Pilihan yang tepat adalah ketika misalnya kita lagi sedih, kita melakukan emosi yang berkebalikan. Misalnya kayak kalau kita lagi sedih ya kita nonton filmnya yang lucu, yang komedi gitu ya. Nah, makanya kenapa saya senang nonton film komedi gitu ya, karena itu salah satu proses terapi stress release juga gitu ya. Terus kalau film horor, oh iya betul, mungkin bikin tambah stres ya, atau ya mungkin bisa juga sih ada efek tegangnya, efek kejutnya ya Bu. Jadi lebih tenang bisa juga gitu ya. Film horor bisa juga. Atau mungkin kita dengerin lagunya malah yang ceria-ceria kayak tadi Pak Joni juga mungkin musik koplo gitu ya. Nah, kita juga bisa dengerin lagu-lagu yang ceria-ceria, bukan lagu yang makin galau gitu. Kayak misalnya lagi patah hati terus dengerin lagu patah hati juga gitu ya. Nah, itu makin parah tuh, bukannya makin sembuh gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Atau mungkin kegiatan-kegiatan berkebalikan lainnya yang bisa membuat kita merasa kedistraksi dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Nah, ini positive emotion. Yang berikutnya pushing away. Pushing away adalah tindakan meninggalkan masalah sejenak. Nih Bapak Ibu mungkin bisa misalnya kayak memikirkan hal lain. Contohnya misalnya kayak ajak main anak gitu ya. Kalau lagi stres kita kabur sebentar gitu ya, pushing away, tinggalin dulu kerjaan kita ajak main anak kita gitu ya, mungkin biar kita merasa lebih senang. Tapi mungkin jangan melakukan kegiatan yang malah membuat kita teringat dengan stresor kita gitu. Misalnya stresornya anak kita, terus kita ajak main, itu kan keinget lagi gitu. Ya mungkin kita bisa melakukan tindakan lain dulu. Misalnya stresornya anak, ya kita mungkin pushing away-nya melakukan tindakan yang lain dulu gitu. Nah, nanti kalau udah emosi kita udah stabil, baru balik lagi ke anak kita kayak gitu. Tinggalkan masalah jenak. Atau mungkin bisa juga, kadang kita bisa juga kayak detox diri, jangan buka sosmed dulu sesaat, sosial media, supaya kita juga nggak, kadang kan melihat sosial media kan, kadang melihat orang-orang lain, mereka post kan hal-hal yang membahagiakan gitu ya, terus kadang kita jadi akhirnya membandingkan diri kita, wah kok kenapa kita menderita, mereka bahagia gitu, padahal sebetulnya kan kebanyakan yang dipost di sosial media adalah hal-hal yang menyenangkannya gitu. Terus other thought, contohnya kayak misalnya main puzzle, main games lain yang perlu pikir supaya kita nggak memikirkan masalah kita dulu. Nah ini bisa Bapak Ibu pilih gitu, mungkin main gamenya game macam-macam gitu ya, atau main puzzle atau ngapain. Other sensation, mencari sensasi lain, misalnya kayak pegang es batu, ngegigit lemon, atau sensasi-sensasi yang mungkin bisa membuat kita kedistraksi dengan masalah yang kita alami. Jadi ini konsepnya adalah mendistraksi, membuat kita lupa sesaat gitu dengan hal-hal yang kita alami. Jadi dengan kita misalnya udah lupa dulu, pada saat kita kembali kita bisa lebih tenang gitu, kembali ke masalah itu. Nah, yang terakhir adalah stop skill. Stop skill ini pertama kita bisa misalnya stop dulu, jangan memberikan respon apa-apa terlebih dahulu setelah kejadian. Jadi kita bisa tarik nafas dulu dalam-dalam, keluarin pelan-pelan. Tadi teknik 378-nya bisa dipakai gitu. Karena kalau kita lagi stres gitu ya, kita langsung bereaksi. Nah, biasanya jadinya mungkin kayak kita lagi marah gitu, kita langsung bereaksi. Nanti kita bisa menyakiti orang lain. Jadi kita tenangin diri, stop skill dulu, tahan dulu, jangan kasih respon apa-apa dulu. Baru nanti setelah itu ketika kita merasa lebih tenang, baru kita memberikan respon. Take a step back, jadi mundur sesaat, tarik nafas dalam-dalam, tenangin diri, gitu. Jangan berhadapan dulu dengan sumber stresornya. Kita bisa mungkin tidur dulu, rekreasi dulu, gitu ya. Bisa dipilih ini mungkin ya tidur, rekreasi, cuti, meditasi, dan lain-lainnya. Yang lebih cocok mungkin untuk Bapak Ibu, atau mungkin pergi ke gunung, atau pergi ke pantai, hiburan. Nah, yang berikutnya observe. Amati sekitar kita dan sadari apa yang ada di dalam dan di luar diri kita. Jadi kayak ini yang bisa kita lakukan kayak mindfulness. Jadi kita bisa menyadari apa aja yang ada di sekitar kita gitu ya. Apa aja mungkin yang kita sudah miliki saat ini, atau mungkin kita bisa sadari apa saja yang ada di lingkungan-lingkungan kita yang bisa support kita gitu. Nah, itu kita bisa lakukan itu. Yang terakhir, proceed mindfully.
Jadi memberikan respon dengan kesadaran penuh. Jadi tadi setelah kita mungkin take a step back, kita stop dulu, gitu, tenang dulu, ngerasa tenang, baru kita bisa melakukan itu dengan respon kesadaran penuh. Karena tanpa kesadaran penuh yang ada kita bisa berdampak kayak mungkin menyakiti orang lain atau apa. Udah sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Kak Reni. Kita beri aplaus untuk Kak Reni. Miss Reni, kok Kak Reni? Banget. Ya, silakan Suster, Bapak, Ibu yang mau tanya ke Miss Reni, langsung di-unmute aja. Saya dulu ya, Miss ya. Ya, boleh, silakan Bu Dewi. Dengan kotak obat psikologis tadi. Nah, selama dari bulan Juni sampai sekarang itu pola tidur saya jadi tidak menentu. Nah, sekarang itu walaupun capeknya minta ampun, itu tetap jam 2 pagi baru bisa tidur, Miss. Itu obatnya apa, Miss? Oke. Stresnya di tingkat nomor berapa itu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Oke, jadi mungkin dari bulan Juni sampai sekarang sudah ini ya, kesulitan tidur ya Bu Dewi ya. Kalau stresor di level berapa, Ibu Dewi mungkin bisa coba bayangkan tadi dari yang 0 sampai 10, kira-kira Ibu Dewi men-scale stresnya Ibu Dewi ada di berapa gitu ya. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan, nah Ibu Dewi bisa lakukan tindakan-tindakan yang tadi menyamankan diri tuh, bikin posisi lebih tenang, misalnya sebelum tidur malam gitu ya, kita mandi air hangat dulu, terus mungkin menikmati kayak coklat panas gitu ya, atau sesuatu yang bisa bikin kita teh hangat, tapi cuman kadang kalau teh itu kan ada unsur kafeinnya, jadi nggak semua tergantung kafein toleransi di tiap masing-masing tubuh gitu ya. Kalau teh chamomile sih biasa yang cukup bisa untuk menenangkan. Terus udah gitu aromaterapi itu lavender itu bikin lebih nyaman, jadi kayak dan tidur lebih berkualitas biasanya aromaterapi. Terus begitu bisa juga musik. Nah dari tadi udah pengecapan, peraba, terus penciuman. Nah ini dari pendengaran musik. Nah ada lagu-lagu relaksasi di YouTube gitu ya, kita bisa pilih untuk deep sleep atau mungkin instrumen lagu rohani gitu ya. Saya sejak pandemi ini jadi terbiasa tidur dengan lagu. Biasa saya nggak bisa, karena kan kalau ada lagu itu kadang suka jadi distraksi gitu. Akhirnya otak saya mikir, jadi akhirnya saya nggak tidur. Nah, tapi sekarang akhirnya belakangan ini jadi terbiasa pakai musik instrumental doang, tanpa suara gitu. Ternyata akhirnya jadi terbiasa kalau nggak ada musik, jadi akhirnya nggak terlalu nyaman, lebih enak ketika ada musik. Ternyata efeknya menenangkan di badan saya dan tidurnya pun lebih berkualitas. Biasa kadang suka misalnya kebangun, kalau ini malah jadi lebih nyenyak sampai pagi kayak gitu. Karena kan memang tubuh kita ini kan 75-90% lah ya gitu, kurang lebih pokoknya lebih dari 3/4-nya adalah air. Sempat ada penelitian di Jepang, mungkin nggak tahu, mungkin kalau Bapak Ibu mau cari bisa cari ya tentang kristalisasi air di Jepang itu. Jadi air itu ketika dia dikasih musik-musik rock gitu ya, dikasih musik yang keras-keras, dikatain kata-kata bodoh segala macam, itu kristal airnya pecah, hancur, jadi jelek, jadi kacau gitu ya. Pas kita puterin misalnya musik rohani, musik klasik, terus udah gitu air-air yang ada di Lourdes, Bapak Ibu mungkin ini sekolah Tarakanita sama Nurjaya ini sekolah Katolik kan ya, berarti mungkin saya akan share sedikit ya untuk air yang di Lourdes ya, mungkin tahu ya, jadi air-air yang kayak di mata air, kalau tahu kita ziarah-ziarah mungkin ke Tendang Sono atau apa gitu. Nah itu air-air itu ketika diteropong pakai mikroskop yang sangat kecil, kristal airnya jadi bagus. Jadi kristal benar-benar bagus sekali gitu ya. Nah, nanti mungkin saya bisa share ke Bu Dewi ya videonya, nanti mungkin untuk dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, itu
air ketika ada unsur kayak gitu, atau tanaman gitu ya, tanaman juga kan banyak unsur airnya ya, ketika kita puji, kita kasih kata-kata bagus gitu, kita kasih musik klasik, mereka akan tumbuh dengan baik gitu ya. Air pun juga kristalnya akan baik. Sama dengan tubuh kita ini lebih dari 3/4-nya adalah air. Ketika kita memberikan asupan yang baik, kayak misalnya musik-musik klasik, kita terbiasa dengan dipuji kayak gitu, itu membuat kristal air yang ada di tubuh kita tuh lebih bagus, maksudnya lebih kristalnya bagus gitu ya. Jadi kita bisa lebih merasa lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang. Jadi kita pun juga lebih kuat dalam menghadapi stresor-stresor tersebut. Mungkin jadi kan kadang nggak bisa tidur ya, mungkin karena ada faktor stresor yang kadang kita nggak sadari juga gitu. Kita sebetulnya mungkin ada tapi kita nggak nyadar gitu. Nah, dengan kita menstabilisasi air yang ada di dalam tubuh kita, ini mengurangi stresor kita dan membuat kita lebih siap dalam menghadapi stresornya itu. Begitu Bu Dewi, apakah sudah cukup terjawab Bu Dewi? Kayaknya kebanyakan kopi nih, Miss. Oh, kebanyakan kopi, oh ya betul. Kalau kafein juga memang kadang nggak bisa tidur Bu Dewi, karena kan kafein itu efeknya stimulan. Jadi tubuh kita terus-terusan aktif kalau dikasih stimulan. Oke, terima kasih Miss Reni. Terima kasih Bu Dewi. Silahkan dari Sister, Bapak Ibu. Kayaknya sudah jelas semua ini Miss. Saya Bu, mau tanya. Oh, silakan. Silakan. Jadi ini kaitannya dengan peserta didik juga, tapi saya sengaja cerita ini supaya saya juga punya solusinya. Jadi kan ada beberapa murid yang kalau seandainya kita beri tugas itu mengerjakannya tuh nggak sama dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sudah mengerjakan, bahkan tugasnya juga sudah dikirim buktinya gitu. Nah, beberapa anak ini ngirimnya kadang kegiatan minggu yang lalu baru dikirim hari ini. Nah, itu kadang-kadang membuat saya tuh gelisah. Karena saya orangnya kalau seandainya punya pekerjaan, maunya dikerjakan saat ini ya harus selesai gitu loh. Dalam pemikiran saya, nah, kalau seandainya pekerjaan anak-anak yang kemarin belum dikirim, itu kan otomatis numpuk di hari ini gitu. Nah, saya tuh gelisah. Gimana ya, Miss, cara menghilangkan rasa gelisah itu? Karena kalau seandainya belum dikirim, saya tuh terus-terusan minta gitu ke orang tua. Kadang-kadang cuma di-read doang, itu tuh perasaan saya tuh kadang, aduh, apa merasa tersinggung atau gimana. Kira-kira kalau seandainya tugas itu saya minta terus itu baik atau tidak? Karena memang itu kan juga memang sudah kewajiban kita untuk mengingatkan. Tapi kan kalau seandainya kita terus-terus mengingatkan, saya takutnya juga mereka tersinggung. Tapi kalau nggak diminta, ya itu tadi kadang dikirimnya kegiatan minggu ini dikirimnya mereka mengirim tugasnya kita tuh tugas yang sudah lewat gitu loh. Jadi sayanya mau mengarsipkan itu jadi bingung, kadang-kadang numpuk terus jadi gelisah sampai nggak bisa tidur gitu. Sampai siang gitu-gitu, sampai mikir, terus malam gitu juga sama seperti yang Bu Dewi bilang tadi, jadi susah tidur. Tapi kalau Bu Dewi kan karena ngopi ya, tapi kalau saya tuh karena kepikiran tugas, banyak numpuk gitu jadinya kepikiran. Gimana ya Miss cara ngatasinya? Oke, terima kasih Bu Nila. Bu Nila ya panggilnya, atau Bu Mari ya? Bu Nila ya? Nila, ya. Oke. Terima kasih Bu Nila atas pertanyaannya. Oke, ini jadi ada dua ya Bu Nila ya, bagaimana ke orang tuanya dan bagaimana ke mengatasi dirinya ya. Mungkin saya jawab dulu untuk ke orang tua ya gitu ya. Kalau misalnya kayak ya kadang kita mengingatkan terus-terusan, ini juga kendala yang banyak saya alami juga gitu ya di sekolah yang saya dampingi gitu ya. Ada juga guru-guru yang mengeluhkan bahwa kadang emang dengan kesibukan orang tuanya, akhirnya orang tuanya kesulitan untuk mengirimkan tugas gitu. Nah, tapi kalau kita ingetin terus-terusan juga nggak enak gitu ya. Takutnya mereka ganggu mereka, tapi kalau kita nggak ingetin ya emang tugas kita untuk mengingatkan mereka. Jadi biasanya kalau kayak gitu kita ambil waktu untuk, mungkin kalau kita bisa ketemu langsung, atau misalnya nggak bisa pakai virtual juga nggak apa-apa, untuk diskusi sama orang tuanya, one on one aja. Jadi jangan semua orang tua yang maksudnya yang saat mengirimkan tugas kita gabungin, nggak perlu kayak gitu. Jadi kita one on one aja, kita sediain waktu, tanyakan ke mereka apa kesulitannya. Jadi awalnya kita tanyakan dulu keluhan mereka, kesulitan mereka selama PJJ gitu ya. Kita bangun relasi yang mendalam dulu dengan mereka, baru nanti kita sampaikan. Jadi jangan cuman mengingatkan doang, atau misalnya kita meeting juga untuk kayak,
Bu tolong dong kirim tugas gitu. Kan ibaratnya kita memberikan tuntutan ke mereka, dan itu bagi beberapa orang malah mungkin kurang nyaman gitu ketika kita memberikan tuntutan-tuntutan. Tapi kalau kita mencoba untuk listen dulu, tadi yang kayak P3K psikologis, listen dulu, kita mendengarkan apa sih keluhan yang mereka alami, apa sih yang kendala yang mereka alami gitu ya. Nah, itu juga dengan kita tahu apa kendala yang mereka alami, mungkin dengan kesibukan, dengan tugas segala macam, itu juga membuat diri kita jadi lebih legowo ya, lebih bisa nerima gitu ya. Lebih bisa tadi mungkin yang tadinya mungkin susah tidur, jadi kita tahu oh ternyata dia ini nggak mengirim bukan karena dia ini, jadi karena memang ada kesulitan. Dengan kita memahami dia pun mungkin kita jadi lebih stresornya jadi nggak terlalu tinggi gitu ya. Oke, kita tahu mereka punya keterbatasan. Nah, habis itu setelah raportnya, relasi kita terbangun baik dengan orang tua, kita coba masuk pelan-pelan, minta tolong bantuannya dong Ibu untuk mengirimkan tepat waktu, karena saya pun juga punya kendala, kalau misalnya nggak kirim tepat waktu, saya nanti kesulitan untuk mengisi nilai anak-anak ibu-ibu. Jadi nanti kalau kesulitan untuk mengisi nilai, nanti raportnya pun takutnya nggak maksimal. Kasihan anak-anaknya. Nah, terus udah gitu, itu yang buat ke orang tua diskusi. Nah, kalau juga kita juga bisa tadi pakai proses apresiasi. Ketika sudah mengirimkan tugas, kita bisa mungkin pasang kompilasi foto anak-anaknya di WhatsApp status kita. Jadi kadang ini juga buat orang tua, kalau ketika anaknya belum ada, kok anak saya kok belum ada ya, sedangkan anak-anak lain udah ada. Jadi otomatis mereka termotivasi untuk saya harus kerjain nih, soalnya kan nggak enak dong sama orang tua murid yang lain, foto anak saya belum ada, sedangkan foto anak-anak yang lain sudah ada gitu. Atau mungkin kadang kita punya WhatsApp grup gitu ya, WhatsApp grup kelas kalau guru TK ya sama orang-orang tua biasanya kayak gitu. Kita bisa share di grup, terima kasih si ini siapa gitu yang nama-namanya udah ada sudah mengirimkan tugas. Nah, ketika orang tua melihat kok nama anak saya belum ada gitu, dia jadi kan merasa nggak enak. Saya mesti kerjakan supaya nama anak saya juga ada di sana gitu, kan kasihan nama anaknya belum ada gitu. Nah, itu juga bisa kita bentuk proses apresiasi, kita kirimkan foto-fotonya dan kata-kata ucapan terima kasih. Nah, itu kalau untuk orang tuanya mengerjakan tugas. Nah, kalau untuk ke diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Tadi yang pertama, ya mungkin kita memahami dulu kondisinya. Dengan memahami kondisinya, kita mungkin akan lebih tenang. Yang berikutnya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan menyamankan diri, gitu ya. Kayak tadi, kalau misalnya lagi ada masalah, ya kita atur nafas dulu, tarik nafas yang dalam, 3 detik, tahan, terus udah gitu 7 detik, terus 8 detik dikeluarkan, gitu. Kadang kalau misalnya Ibu Nila adalah orang yang cukup visual gitu ya, cukup imajinatif gitu ya, kita bisa membayangkan nih, misalnya bayangkan pemandangan langit, kita merem aja gitu, misalnya kita bayangkan langit yang penuh gemuruh gitu, yang banyak duduknya. Kita tarik nafas yang dalam, terus kita bayangkan langit yang banyak gemuruhnya, banyak petirnya kayak gitu. Kita tahan, terus pas kita buang nafas, kita bayangkan petir-petir itu hilang, jadi lebih langitnya cerah dan ada pelangi kayak gitu. Jadi kayak kita secara visual kita melihat bahwa ada kondisi yang lebih baik. Jadi itu lebih mengurangi stresornya kita. Nah, terus udah gitu tindakan-tindakan relaksasi yang bisa kita lakukan, kayak misalnya kalau lagi stres mungkin bisa berolahraga kayak gitu, supaya emosi kita juga, mood kita juga jadi lebih stabil gitu. Ya, kurang lebih sih seperti itu yang bisa kita lakukan. Tadi kotak P3K psikologisnya bisa digunakan gitu ketika kita lagi stres, atau tadi misalnya dengan makan makanan manis, atau mungkin dengerin lagu atau apapun gitu. Seperti itu Bu Nila, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutannya? Terima kasih Miss. Iya, sama-sama Bu Nila. Terima kasih Bu Nila. Ada lagi? Ayo dong Bu Dewi. Oh, silahkan Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Terima kasih. Mau tanya Miss Reni. Mungkin saya salah satu orang tua yang Bu Nila maksud juga kali. Yang diingetin terus sama gurunya. Jadi kendalanya gini Miss. Jadi kalau saya nggak dapat shift WFH itu, anak saya itu nggak mau sekolah. Kebetulan istri saya kan juga kerja. Kayak gitu pulangnya juga lebih sering malam. Nah, jadi kalau saya nggak WFH itu, anak saya kan di rumah sama mbah. Nah, sama mbahnya ya nggak mau. Maunya sama papanya aja. Nah, itu solusinya bagaimana ya, Nis? Supaya gurunya nggak nanya-nanya terus. Oke. Terima
kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Kalau supaya gurunya nggak tanya-tanya terus dikerjakan biar nggak ditanyakan. Kurang lebih gitu. Tapi nggak, ini bercanda ya Pak Joni. Nah ini gimana cara biar anaknya mau nurut sama mbahnya gitu ya, kurang lebih ya. Soalnya kan kalau mungkin sama orang tua mau gitu ya, tapi kalau kalau papanya lagi di rumah, anaknya mau kerjakan, tapi kalau lagi nggak ada nggak mau. Kalau sama mbahnya nggak terlalu mau. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat problem masalahnya adalah kalau dengan orang tua ada figur otoritas, anak ini nyaman dan mau gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kan mbahnya mungkin lebih, entah mungkin bondingnya yang kurang atau mungkin lebih bukan figur yang ditakuti oleh anaknya gitu ya. Itu ada berbagai kemungkinan. Kita mesti lihat dulu, deteksi dulu apa yang membuat si anak ini nggak patuh sama si mbah. Apakah dia kurang melihat si mbah ini sebagai figur otoritas, atau mungkin kurang dekat gitu ya. Kalau kurang dekat, tadi teknik yang bisa kita lakukan adalah play. Jadi kalau di play terapi itu kita bisa buat meningkatkan bonding ke anak itu dengan bermain gitu ya. Kita bisa ajak si anak ini bermain dengan si mbahnya biar bondingnya makin kuat. Jadi si anak ini mau patuh, anak Pak Joni mau patuh sama mbahnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kurang dianggap sebagai figur otoritas, mungkin kalau memungkinkan, minta tolong mbahnya untuk mungkin bisa memposisikan diri dengan lebih tegas gitu ya. Kadang soalnya kan kalau nenek ke cucu tuh kadang mereka suka jadi sayang banget dan akhirnya kadang kurang berani melakukan tindakan-tindakan tegas seperti yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu. Nah mungkin bisa dilakukan hal yang seperti orang tua lakukan kepada anaknya. Atau bisa juga dikombinasikan dua-duanya. Jadi saat lagi belajar bisa dijadikan tegas, tapi kalau saat di luar itu kita bisa tetap bangun bondingnya mereka dengan bermain bersama. Gitu kan, seperti kayak ke orang tua ke anak kan gitu, bisa ada posisi di mana mereka tegas gitu, tapi ada posisi di mana mereka bisa jadi teman bermain untuk anaknya. Nah, kita posisikan si mbahnya untuk bisa melakukan hal itu supaya biarpun mungkin Bapak lagi nggak dapat shift WFH, tapi dia tetap mau belajar dengan didampingi oleh mbahnya. Seperti itu, Pak Joni. Apakah sudah cukup terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joni. Terima kasih, Pak Joni. Saya mau tanya nih. Oh, silahkan, Suster Oka. Silahkan, Suster. Dengan terbitnya SKB Menteri, 4 Menteri itu yang bisa jadi akan sangat terbuka kemungkinan untuk tatap muka di semester 2 nantinya. Menurut Miss Reni, apakah mungkin akan ada dampak psikologis juga bagi anak terkait dengan perubahan yang terjadi? Artinya kan selama ini anak-anak PJJ, kemudian tiba-tiba ntar di semester 2 mereka lalu mulai bertatap muka, mulai sekolah seperti biasa. Apakah juga akan terjadi kemungkinan misalnya euforia gitu ya, anak malah sulit pulang gitu, senang di sekolah karena selama ini berada di rumah begitu. Apakah akan ada kemungkinan seperti itu, Mbak, psikologis bagi anak-anak? Terima kasih. Terima kasih, Suster, atas pertanyaannya. Iya, kemungkinan ya dengan SK Menteri kemungkinan di Januari kita akan open ya, buka lagi sekolah biasa lagi, dan kita mau nggak mau tuh mesti banget membekali anak-anak dengan protokol-protokol kesehatan, karena anak TK kita tahu bahwa anak TK ini paling sulit untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau makan tuh kayak bisa makan bareng gitu, campur-campur kayak gitu, bagi-bagi makanan. Nah, apakah memiliki dampak psikologis untuk anak? Ya, kemungkinan besar iya, Suster, gitu ya. Karena anak sudah terbiasa selama 8 bulan mereka sekolah dari rumah gitu ya, ketika mereka berubah lagi, sebetulnya kayak sekarang mereka memang sih proses adaptasi di anak sudah lebih lambat ya, tapi dengan 8 bulan kayak gini, kemungkinan besar anak sudah cukup beradaptasi sedikit demi sedikit gitu. Ketika mereka berubah lagi rutinitasnya, itu akan ada kemungkinan yang terjadi perubahan dampak psikologis sangat-sangat besar kemungkinannya. Pertama gitu ya, mungkin bisa euforia yang berlebih kayak yang Suster bilang, kayak mereka akhirnya nggak mau pulang gitu ya, pengen di sekolah lamaan karena ketemu kangen gitu sama teman-temannya yang tadinya udah lama nggak ketemu, jadi bisa ketemu.
Kedua, mungkin anak-anak yang sudah terbiasa mungkin bangun tanpa mandi, mereka bisa langsung sekolah gitu. Kadang-kadang kan virtual gini mereka kadang nggak mandi langsung aja gitu ya. Jadi bangunnya mungkin lebih siang. Nah, sedangkan ke sekolah mereka harus mandi dulu, mereka harus pakai seragam lagi, terus mereka harus berangkat ke sekolah, otomatis konsekuensinya mereka harus bangun lebih pagi. Nah, mungkin itu akan lebih sulit. Terus udah gitu membiasakan anak dengan rutinitas yang tadinya misalnya udah kebiasaan di rumah sekolah nggak pakai mandi, jadi mesti mandi. Nah, itu berat, itu juga sulit. Makanya biasanya kalau saya di sekolah saya menekankan untuk anak-anak, biarpun kita sekolah dari rumah PJJ, diusahakan anak tetap harus mandi dulu, pakai seragam dulu supaya bisa konsentrasi gitu ya. Atau mungkin kalau TK yang lebih kecil yang kelompok bermain ya kasihan juga kita pakai seragam gitu ya, nggak apa-apa nggak pakai seragam, tapi setidaknya mandi pakai baju yang agak jangan baju tidur lah, baju pergi boleh, baju main boleh, apa nggak masalah, tapi yang penting anaknya mandi dulu dan pakai bajunya jangan baju tidur kayak gitu, supaya nggak mengubah ritme kebiasaan mereka. Karena kalau misalnya mereka terbiasa nggak mandi gitu ya, terbiasa langsung masih pakai baju tidur udah ngezoom kayak gitu, nanti begitu pas sekolah kita akan susah untuk membalikan lagi posisinya. Terus anak-anak yang mungkin udah terbiasa, ada beberapa anak mungkin yang malah bosan di rumah, ada beberapa anak yang malah nyaman di rumah, gadget mereka jadi boleh lebih banyak. Tadinya kalau di sekolah mungkin pas jam sekolah jam gadgetnya terbatas, sekarang jam gadgetnya lebih banyak. Nah, ketika sekolah nanti jam gadgetnya dikurangi lagi, akan ada proses penyesuaian lagi gitu. Nah, gimana cara mengatasinya supaya anak-anak nggak terlalu terkena, mungkin pasti terkena ya, tapi mungkin kita minimalisir proses itu. Yang pertama tadi mungkin kita bisa menerapkan tadi teknik-teknik coping stress untuk anak gitu ya. Dan yang berikutnya kita juga bisa nih mencoba untuk mengurangi sedikit-sedikit proses pembiasaannya gitu. Kayak misalnya contohnya kayak kesulitan bangun pagi. Nah, mulai dari sekarang sampai nanti bulan Desember kita bisa mulai biasain anak bangun lebih pagi sedikit, mulai mandi, mulai pakai seragam, supaya ketika nanti pas sekolah biasa mereka udah terbiasa, oh ternyata emang harus bangun pagi, harus pakai seragam kayak gitu. Nah, kita jadi nggak terlalu langsung tiba-tiba berubah semua, tapi mulai sedikit-sedikit gitu. Atau kadang di sekolah, beberapa sekolah gitu ya sudah mengizinkan anak-anaknya sesekali untuk datang ke sekolah playdate aja gitu, main tapi dengan protokol kesehatan yang benar-benar ketat gitu ya, paling sebulan sekali gitu, supaya anaknya tetap masih nggak terlalu terkena dampak yang luar biasa ketika terjadi perubahan yang dulu dan perubahan yang sekarang. Seperti itu, Suster. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, terima kasih, Miss Reni. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Dewi, apakah masih bisa? Oh, bisa. Silakan. Satu lagi. Silakan, Miss. Jadi begini, pertanyaannya sebenarnya dari keluh kesah orang tua yang mengalami PJJ dari rumah. Seringkali orang tua merasa anak-anak ini moodnya sering berubah-ubah begitu, Miss. Nah, jadi kadang sebelum di pagi hari mau belajar pasti nggak mau. Terus berdampak pada tugas-tugas mereka jadi tidak bagus gitu, apalagi kan di sini sekali seminggu pasti dikumpul dan kita memberikan tugas. Nah, anak-anak ini sering moodnya itu berubah, kadang bad mood, kadang baik, kadang tidak. Jadi kadang orang tua juga sering memberikan kekerasan verbal terhadap anak gitu kan. Jadi motivasi anak juga kadang gitu, Miss. Ini bagaimana sih tips memotivasi orang tua untuk mengatasi anak yang memiliki mood yang sering berubah-ubah begitu, Miss? Terima kasih. Terima kasih Bu Grace atas pertanyaannya. Ya, jadi tujuannya memotivasi orang tua ya supaya anaknya juga moodnya lebih stabil, lebih mau nurut. Tadi yang saya sampaikan ada yang namanya metode play therapy, Bu Grace. Jadi kita meminta orang tua bermain bersama anak tanpa di luar tugas sekolah gitu ya. Jadi jangan yang berkaitan dulu dengan tugas sekolah, benar-benar bermain bebas gitu ya. Bermain bebas itu idealnya minimal 10 menit sehari gitu antara anak dengan orang tua, dan tanpa alat-alat gadgetnya sebagai gitu ya. Jadi orang tua kalau bisa
meninggalkan sejenak dulu gadgetnya, anak juga ditinggalkan dulu sejenak gadgetnya, mereka bermain bebas gitu ya, mungkin bermain masak-masakan, bermain boneka-bonekaan gitu, mereka bermain bersama-sama dengan atensi penuh keduanya. Minimal 10 menit, kalau lebih bisa sih, kalau bisa 1 jam sehari itu lebih bagus lagi. Nah, dengan kayak gitu, bonding anak dengan orang tua akan semakin terbangun. Jadi, asosiasi mereka bukan mama itu sama dengan tugas, mama itu sama dengan sekolah, mama itu sama dengan kegiatan-kegiatan yang, mungkin membuat mereka jenuh gitu ya, atau papa ya gitu ya, mama atau papa gitu, dengan asosiasi dengan kegiatan-kegiatan yang, sekolah dan menjenuhkan mereka. Jadi, dengan mereka, bonding-nya makin kebangun gitu ya, keakrabannya mereka makin dekat gitu, mereka mengasosiasikan bahwa mamanya ini adalah sesuatu yang menyenangkan juga, bisa diajak fun, mereka juga akan lebih patuh gitu. Oh oke, kalau mama lagi minta ini kan mama teman aku nih gitu, mama kan best friend aku, ya aku maulah nge-serve gitu, ngebantuin. Kalau di sekolah pun juga mungkin kalau ada anak-anak punya best friend-nya gitu kan, mereka juga kalau best friend-nya ngelakuin apa, mereka suka mau ikutan kayak gitu. Nah, jadi kayak bisa didampingi, yuk kita sama-sama belajar, bukan kamu yang belajar, kita belajar sama-sama, yuk mama belajar, kamu belajar gitu ya. Terus bisa juga nanti pura-puranya main guru-guruan, kamu yang jadi gurunya ya, nah mama yang jadi muridnya, kamu setelah dapat pelajaran, kamu jelasin ke mama, kamu tadi dapat apa di sekolah, biar mama juga bisa tahu nih, mama juga pengen belajar gitu. Anak itu kadang suka senang ketika mereka punya diakui, dihargai, terus kayak mereka punya kebiasaan sesuatu tertentu, mereka senang gitu, kayak kalau mereka punya skill baru kan mereka senang banget tuh ya, kayak bisa pengen ngajarin orang, rasanya kayak gitu anak-anak. Seperti itu, Bu Grace, apakah sudah cukup terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Bu Grace. Oke, terima kasih. Berhubung waktu menunjukkan pukul, sebenarnya masih banyak pertanyaan pastinya. Nanti boleh di-share nomornya Miss Reni ya. Oke, boleh. Nanti di PowerPoint-nya saya share. Sharing-sharing, betul. Terima kasih Miss Reni atas masukan-masukannya, atas motivasinya untuk kami semua pada hari ini. Semoga dengan pertemuan hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat kami semua dalam pendampingan BDR peserta didik kita. Begitu. Thank you Miss Reni. Mungkin ada penguatan dari Pak Joni, Suster Okta, silakan. Tidak ada Bu, hanya terima kasih luar biasa. Thank you Pak Joni. Suster Okta, monggo. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Dewi untuk undangannya ikut bergabung bersama HSG dengan TK Citra Raya. Sungguh ini menjadi kesempatan tidak hanya sekedar menambah wawasan, tetapi juga membukakan kembali. Meskipun juga PJJ ini juga sudah berjalan beberapa waktu, tapi toh persoalan-persoalan itu tetap muncul semacam itu. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh banyak belajar dari Miss Reni, lalu juga bagaimana kami mencoba untuk menatap ke depannya gitu ya, setelah PJJ ini berakhir, lalu apa yang harus kami buat, lalu juga untuk tips yang buat kita semua, terutama para guru yang pasti tidak pernah terlepas dari situasi stres begitu ya. Terima kasih banyak untuk materi-materi ini, terima kasih banyak boleh bergabung Bu Sisil, Bu Dewi. Ini menjadi pencerahan bagi kami, kekayaan bagi kami yang ada di pelosok seperti ini. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Suster. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Suster, terima kasih Pak Joni, terima kasih Ibu-ibu.